Cerita dibuka dengan seorang pemuda yang terbangun karena tamparan keras di kepala. Ayahnya tampak sangat kecewa, bahkan menyebutnya sebagai aib keluarga. Tapi, ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Yurin sebenarnya mampu menguasai seluruh seni bela diri di dunia. Di kerajaan krisis yang terletak di perbatasan utara, sebuah pasukan sedang bergerak maju. Duke Allen yang memimpin mereka dibuat terkejut dan berteriak tak percaya. Dari tanah, para zombie bangkit dan berjalan ke arah mereka. Allen berkomentar kalau jumlah mereka jauh melebihi bayangannya, dan mereka datang membawa mimpi buruk berupa kabut beracun. Seorang prajurit menyuruh Duke untuk melihat ke atas dan dia pun terkejut. Bahkan seorang kesatria maut, Dulan, ada di antara mereka. Tak satu pun dari 10 kesatria tingkat tinggi yang berjuang untuk kehidupan bisa menjamin kemenangan melawannya. Allen berkata dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil untuk menang, dan mereka harus mundur untuk bertahan sejenak. Allen menolak. Tembok pertahanan sudah rusak, dan jika gerbang utama jatuh, kerajaan mereka akan tamat. Tidak peduli pengorbanan apapun yang harus mereka buat hari ini, mereka wajib menahan serangan itu. Tapi tiba-tiba, sesuatu melesat melewati mereka. Seorang pemuda dengan jubah merah padam melintasi medan perang. Allen bertanya-tanya, siapa gerangan yang maju begitu gegabah? Seorang prajurit mengenalinya, itu adalah bala bantuan mereka dari Southern Rocks, Marquis Yurin Rocks, satu-satunya yang bertarung menggunakan belati. Prajurit itu mencoba memperingatkan bahwa lawannya adalah Dulan, dan belati biasa tak akan bisa melukainya. Namun, sebelum kalimatnya selesai, senjata itu sudah menancap di tubuh si zombie, merobek tubuh mayat hidup itu hingga terbelah. Allen terkejut dan si ksatria bertanya-tanya apakah Dulan sedang lengah. Dia ingin tahu bagaimana itu mungkin terjadi. Saat Yurin melemparkan belati-belatinya, setiap lemparan mengenai para zombie, dan mulai melarutkan wujud mengerikan mereka, membunuh semuanya hanya dengan satu serangan. Orang-orang pun bertanya-tanya apakah dia adalah seorang suci yang diutus dari surga. Yurin hanya berpikir mereka ini konyol sekali. Itu hanyalah hasil dari semua hal baik untuk tubuh yang telah ia pelajari. Dimulai 6 bulan sebelumnya. Pemuda itu tiba-tiba terbangun. Dia bertanya-tanya di mana dia berada. Saat seorang wanita mendekat dan memanggilnya Tuan Muda, Yurin mengangkat kepalanya dan berkata dalam hati, "Dia cantik, tapi pakaiannya aneh, dan dia membawa pedang." Wanita itu bertanya bagaimana perasaan Tuan Muda, karena dia hendak memanggil pendeta. Kali ini, Yurin mengulurkan tangannya, menarik perhatian wanita itu, dan berkata dia hanya ingin bertanya sesuatu, tapi gadis itu sudah keburu pergi. Dia bangkit dari tempat tidur sambil bertanya-tanya di mana sebenarnya dia berada, sampai dia menoleh ke samping dan melihat sosoknya yang gemuk di cermin. Dia bingung kemana perginya wujudnya yang muda dan tampan, dan kenapa dia berubah menjadi anak gemuk. Karena tidak bisa memahami situasi ini, pemuda itu mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah mimpi, dan jika dia tidur lagi, mungkin dia akan terbangun. Seorang pendeta mendekat dan berkata, "Tuan Muda akhirnya sudah bangun." Sementara itu, seorang pria masuk ke kamar dan memanggilnya bajingan, karena aib yang mencoreng nama keluarganya akhirnya siuman juga. Pendeta mencoba menenangkan tuannya, mengatakan bahwa Yurin baru saja sadar dan hukuman bisa menunggu. Pria itu menggerutu dan pendeta melanjutkan bahwa untuk seseorang yang dipukuli hingga pingsan, lukanya tidak terlalu parah. Pikirannya stabil dan sebagian besar lukanya sudah sembuh, yang mana merupakan sebuah kelegaan. Namun sang tuan justru berteriak bahwa dia lebih suka Yurin mati karena telah mencoba menyerang tunangannya sendiri. Dia menyebut Yurin seekor binatang. Usianya sudah 19 tahun dan sudah waktunya untuk dewasa. Bahkan adiknya sudah berhasil membangkitkan auranya, tapi kakaknya masih saja gemuk dan tanpa sedikit pun energi. Yurin mengulangi kata-kata itu benar-benar terkejut. Sang tuan memperingatkan, begitu dia pulih, dia harus pergi menemui tunangannya dan memohon pengampunan. Yurin bertanya siapa yang dimaksud, dan ayahnya menjawab bahwa itu adalah istrinya, Ilya, dan jika Ilya tidak memaafkannya, dia akan benar-benar dihukum. Setelah ditanya apakah dia mengerti, sang protagonis hanya bisa menerima. Sang tuan memperingatkan agar dia berhenti membawa aib bagi nama keluarga mereka. Yurin gemetar ketakutan, bertanya-tanya apakah ini adalah identitas barunya. Jadi, dia sekarang adalah Wellington Rocks. Sang tuan terkejut dipanggil dengan namanya, menyebutnya bocah kurang ajar, dan menampar wajahnya karena berani memanggil ayahnya sendiri dengan nama. Pria besar itu dipukuli selama beberapa detik. Pendeta mencoba menenangkan tuannya, tetapi tidak berhasil. Yurin berpikir ini tidak mungkin. Ini pasti hanya mimpi. Setelah sadar beberapa saat kemudian, dia bangkit dengan kaget. Dia bertanya-tanya mengapa dia belum juga terbangun di dunia nyata. Wanita tadi mendekat, bertanya apakah dia akhirnya sudah bangun. Yurin memanggilnya Aaron, dan wanita itu menjawab, tetapi menjadi bingung ketika Yurin tidak mengatakan apa-apa lagi. Sang protagonis bertanya apakah dia terjebak di sini karena membuat masalah dengan Ilya dan dipukuli hingga pingsan. Aaron membenarkannya, tetapi bertanya mengapa Yurin tiba-tiba berbicara begitu sopan. Yurin mengiyakan dan bertanya apakah dia benar-benar dipukuli seperti itu. Wanita itu mengonfirmasi, menambahkan bahwa, lebih tepatnya, dia menyerang Nona Ilya dan dipukuli olehnya sampai pingsan. Sang protagonis merutuki nasibnya, membuat gadis itu bingung saat dia berteriak bahwa dia benar-benar kacau. Tidak ada keraguan lagi.
Entah bagaimana caranya dia telah bertransmigrasi ke dalam web novel yang dia tulis. Bukan sebagai protagonis, melainkan sebagai penjahat sampah yang mempermalukan karakter utama dan mati secara menyedihkan. Dia mengeluh bahwa ini tidak mungkin takdirnya. Aaron memanggil tuan mudanya, tetapi Yurin terus panik, mengatakan, ini bukan webtoon, sebuah kata yang tidak dimengerti oleh wanita itu. Yurin berpikir bahwa tubuh yang ia masuki adalah sampah tak berguna, tanpa bakat, tanpa keahlian, tanpa usaha, dan hanya hidup dari gengsi keluarganya. Dia bahkan kehilangan tunangannya yang direbut oleh sang protagonis. Dia mencoba menyergap protagonis untuk balas dendam tetapi malah dihajar lagi, dan akhirnya mati secara menyedihkan di sebuah gang tanpa nama. Yurin bertanya-tanya bagaimana dia akan bertahan hidup di dunia yang tidak pasti ini. Merenungkan bahwa ini adalah dunia fantasi dan dia tidak tahu apa-apa tentang kemampuan si gendut ini. Tapi setidaknya dia tahu tentang pertemuan tak terduga dan item-item yang belum didapatkan oleh protagonis. Jadi dia memutuskan untuk segera bersiap. Saat dia duduk di tempat tidur, dia terhalang oleh pusat gravitasi tubuhnya yang berat dan tidak terkelola dengan baik. Aaron bertanya apakah tuan muda baik-baik saja. Yurin menjawab tentu saja tidak, tetapi dia menyadari sesuatu yang berbeda. Gadis itu menyuruhnya untuk beristirahat. Sang protagonis berpikir dia tidak bisa melihatnya sebelumnya, tapi itulah mengapa dia mengerutkan kening tadi. Sebuah layar sistem muncul di samping Aaron. Di sana tertulis kemampuan gadis itu adalah pedang lincah, pikiran jernih, cermin, dan adaptasi aura. Gadis itu memanggil tuan muda sekali lagi. Yurin menyangkalnya, mengatakan dia hanya sedikit aneh selama beberapa detik tapi sekarang sudah baik-baik saja, dan menyuruh Aaron untuk kembali ke tugasnya. Aaron menerima dan berbalik untuk pergi. Sementara sang protagonis mengawasinya, dia merenungkan tentang pedang lincah. Awalnya, Aaron adalah karakter yang jauh lebih kuat dan lebih berbakat daripada ksatria biasa. Tetapi dia ingin tahu apa afinitas yang angkanya 0 ini. Dia bertanya-tanya apakah ini semacam game simulasi kencan dan muncul karena dia terlalu banyak memainkan game semacam itu. Dia ingin tahu seperti apa pembangunan dunia ini. Sang protagonis berpikir sejenak, mempertimbangkan perilaku normal Yurin dan afinitas yang tidak negatif. Tapi itu bukanlah bagian yang penting. Saat melihat tubuhnya sendiri di cermin sambil menunggu layar sistem muncul, dia berteriak ya dan melihat layar statusnya dengan kemampuan mata penciptaan dan 4 langit kelantang, berpikir dia memiliki beberapa kemampuan khusus, tetapi di antaranya adalah kemampuan 4 langit kelantang. Itu berasal dari webtoon Wuxia yang sangat ia sukai karena tokoh utamanya sangat cantik. Itu adalah klan yang berspesialisasi dalam racun dan senjata tersembunyi. Pembangunan dunianya memang campuran, tetapi dia memutuskan untuk menunggu, karena jika dia mendapatkan seni bela diri 4 langit kelantang, dia akan memiliki peluang besar untuk bertahan hidup di sana. Ini adalah seni bela diri dari sekte terkenal di Provinsi 4 Langit dalam novel Wuxia yang dikenal dengan berbagai racun dan spesialisasi dalam pembunuhan senyap. Dia bertanya-tanya mengapa kemampuan itu ada di sini jika ini seharusnya adalah dunia fantasi abad pertengahan. Tapi ini berarti dia bisa membuka kemampuannya. Wellington berjalan ke kamarnya sampai Aaron memanggil tuannya. Dia bertanya apakah putranya sudah bangun dan gadis itu mengonfirmasi. Wellington bertanya bagaimana penampilannya. Aaron menjawab dia tampaknya belum sepenuhnya sehat. Dia terjatuh saat mencoba berdiri dan kondisi umumnya tampak buruk. Wellington mengatakan Pastor Elio memberitahunya bahwa lukanya tidak dalam, tapi putranya tampak sedikit aneh. Karena sebelumnya, jika disuruh memohon ampun pada Ilya, dia pasti akan mengamuk. Tapi sekarang dia anehnya hanya menerimanya. Kepribadiannya tidak berubah, dia hanya terkejut. Besok dia mungkin akan marah besar, mencari cara untuk balas dendam pada Ilya. Aaron berkata tuan mudanya perlahan akan membaik. Wellington berpaling dengan kesal, membuat gadis itu terkejut. Dia mengatakan bahwa bahkan dia, ayahnya sendiri, sudah menyerah padanya, tetapi gadis itu masih percaya. Dia seharusnya merasa kasihan pada gadis itu, dan membiarkannya menjalani hidupnya sebagai seorang ksatria, bertanya-tanya betapa sulitnya berada di bawahnya. Tetapi Aaron berpikir tidak, karena hari ini tuan muda tampak berbeda dan sulit untuk dijelaskan. Sebelumnya Aaron berteriak, bertanya apa yang sedang dia bicarakan. Sang protagonis menjawab dia hanya ingin berolahraga sedikit dan memintanya menunjukkan jalan. Aaron bertanya apakah dia benar-benar akan berlatih sekarang, dan Yurin mengonfirmasi, menanyakan apa masalahnya. Kemampuan mata penciptanya memungkinkan dia melihat status, tetapi dia tidak tahu cara membuka seni bela diri kelantang Sichuan. Mungkin itu karena kegemukannya, jadi untuk saat ini dia hanya akan berolahraga sampai menemukan cara. Yurin berpikir, mansion ini sangat besar, seukuran beberapa stadion, dan dia sudah kelelahan. Tapi jika dia mencoba berolahraga di kamarnya, lemaknya hanya akan terus kembali ke tempat tidur. Dia benar-benar perlu berhenti berolahraga di rumah. Juga, semua pelayan yang dia temui menunjukkan rasa jijik yang ekstrim padanya, tetapi mengingat bagaimana Yurin dulu, dia tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka terus berjalan dan Yurin bertanya apakah mereka sudah dekat. Namun Aaron menjawab mereka hampir sampai. Ini adalah pusat pelatihan ketiga, dan sebagian besar ksatria menggunakan yang pertama dan kedua. Yurin tiba-tiba menyadari ada seseorang di depannya. Dia melihat bahwa afinitasnya adalah -91, dengan kemungkinan mengirimnya ke peti mati.
Pria ini adalah Reko Olian, yang memanggil tuan muda dan mempertanyakan apa yang membawanya ke aula pelatihannya. Yurin segera mengenalinya dan pria itu tertawa, mengatakan suatu kehormatan tuan muda masih mengingatnya. Yurin merasa kesal dan menatap pedang itu dengan kaget. Lalu dia tiba-tiba memanggil Aaron. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Aaron bertanya apakah dia tidak ingat beberapa tahun yang lalu ketika sang markis memaksanya untuk berlatih. Tuan muda yang marah itu memanggil Reko seorang pengawal. Reko mengayunkan pedangnya sambil tertawa dan setelah itu sang markis menyerah untuk membuatnya berlatih. Yurin berteriak bahwa ini sia-sia. Reko meliriknya dari sudut mata, berpikir, dasar sampah tidak berguna. Yurin memutuskan dia akan lari. Dia ingin tahu apakah ada aula latihan lain. Karena dia ingin menggunakan satu aula sendirian. Aaron mengatakan ini adalah aula keempat, tetapi letaknya sangat jauh dan peralatannya buruk sehingga mungkin kosong. Yurin menjawab itu sempurna, dan mereka harus pergi ke sana. Karena jika dia akan menurunkan berat badan, dia perlu melakukannya dengan benar. Pengawalnya setuju dan menyuruhnya mengikuti. Dia menunjukkan aula latihan keempat dan Yurin terengah-engah karena berjalan. Dia melihat ke bawah, melihat sebuah meja peralatan dan berpikir bahwa kelantang Sichuan berspesialisasi dalam melempar pisau. Jadi jika dia sudah memutuskan, dia harus mencoba melihat target di depannya. Yurin membidik salah satunya dan menggerakkan belati setinggi wajahnya. Menggerakkan lengannya ke belakang, dia meluncurkannya dengan sekuat tenaga tetapi belati itu hanya memantul di lantai. Gagal mengenai sasarannya. Dia mengeluh karena mengira bisa membukanya, tetapi kemudian dia melihat Aaron di belakangnya. Jadi dia membuat alasan, mengatakan dia hanya bermain-main. Dia harus membangun stamina dasar terlebih dahulu dan memutuskan akan berlari beberapa kali mengelilingi aula. Dia akan berlatih sendiri jadi Aaron bisa melakukan apa yang dia mau. Ellington mempertanyakan ini, benar-benar tidak percaya, karena Yurin telah pergi ke tempat latihan dan mulai bekerja keras. Itu aneh dan dia mempertanyakan berapa lama itu akan bertahan. 3 minggu berlalu, dan sang tuan berkata bahwa selama 3 minggu penuh dia tidak berhenti berlatih. Pemuda itu telah kehilangan banyak berat badan, dan penampilannya telah berubah secara mencolok, seperti yang diharapkan dari putranya. Tanpa semua lemak itu, dia benar-benar tampan. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah dewasa di kastil protagonis. Dia pikir dia telah kehilangan banyak berat badan, tetapi teknik klan Situantang menolak untuk terbuka. Dia akan mencoba selama sebulan, dan jika tidak berhasil, dia hanya akan mencuri beberapa pertemuan beruntung protagonis. Tiba-tiba Aaron datang dan berkata dia membawakan makan malam. Pemuda itu berterima kasih. Itu adalah sup shirun, makanan kaya nutrisi yang sangat baik untuk membakar lemak dan membangun otot. Yurin mengeluh tentang makanan itu dan Aaron bertanya apakah dia bosan. Sang protagonis mengonfirmasi bahwa dia tidak makan apapun selain itu selama 3 minggu penuh dan gadis itu memanggil tuan muda. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Menurunkan berat badan atau menjadi seorang ksatria? Yuren menjawab dia ingin menjadi seorang ksatria dan Aaron berkata bahwa di wilayah ini bahkan markis yang kuat pun makan sup shirun setelah berlatih. Jadi tuan muda harus berhenti mengeluh. Dia harus segera memakan sup itu. Yuren dengan enggan menerima perintah itu. Dia pikir dia sedang hidup dan belajar, tetapi dia bertanya-tanya adat kuno macam apa ini. Bagaimanapun, sup ini telah membantunya menghilangkan lemak, jadi dia akan memakannya untuk saat ini. Dia menyendok beberapa dengan sendok dan membawanya ke mulutnya. Yurin menyadari sesuatu yang berbeda dan bertanya-tanya apa itu. Karena hari ini sup Chernobyl terasa sedikit berbeda. Sebuah layar sistem muncul di depannya memperingatkan bahwa dia telah menelan racun. Tetapi pemberitahuan lain juga muncul secara berurutan. Protagonis telah memenuhi syarat untuk membuka kunci keterampilan kelantang Sichuan. Kemampuan ini telah dibuka, membuat protagonis benar-benar tidak percaya. Tiba-tiba sang markis menyadari seseorang mengetuk pintunya dan menyuruh mereka masuk. Ternyata itu adalah istrinya yang mengumumkan bahwa dia membawa teh. China, istri keduanya, bertanya apa yang sedang dilihatnya dengan begitu saksama. Wellington menjawab bahwa dia hanya memikirkan betapa indahnya taman itu. China berkata bahwa dia secara pribadi merawatnya dengan penuh perhatian, dan suaminya memuji keterampilannya yang mengagumkan. Tetapi istrinya tiba-tiba memeluknya, menanyakan kapan dia akan memilih Colin sebagai pewarisnya, seperti yang pernah dia sebutkan sebelumnya. Karena sudah diputuskan, akan lebih baik jika dilakukan dengan cepat. Wellington menolak pelukan itu dan memanggil China, memperingatkan bahwa itu akan memakan sedikit lebih banyak waktu. China bertanya mengapa, padahal dia sudah bilang akan menunjuknya bulan lalu. Sang tuan membenarkan, tetapi dia mungkin juga sudah mendengar. Baru-baru ini, tampaknya Yurin akhirnya sadar dan dia adalah putra tertua dari keluarga Rox. Jika dia benar-benar berusaha, dia bisa menjadi penerus yang baik. China mengatakan itu benar, dia juga sudah banyak mendengar. Dia khawatir, tetapi setidaknya Yurin tampaknya sudah pulih, yang pastinya melegakan bagi suaminya. Wellington mengatakan lucu sekali berpikir bahwa setelah dipukuli oleh tunangannya, dia benar-benar sadar, tapi China bertanya apa yang akan dia lakukan tentang penerus. Sang tuan menjawab bahwa Yurin baru berlatih selama 3 minggu, dan lebih baik mengamatinya sedikit lebih lama. Tapi dia berjanji jika Yurin kembali ke kebiasaan lamanya, dia akan segera memberikan gelar pewaris kepada Colin.
China berkata dia akan pergi ke kamarnya dulu dan suaminya harus segera menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya setelah meninggalkan kamar Duke, dia menggigit bibirnya karena marah. Dia menyebut nama Yurin dan menyuruhnya untuk menunggu dan lihat saja. Kembali di kamarnya, sang protagonis terkesan karena dia berhasil membuka kunci keterampilannya. Dia kemudian menyatakan bahwa keluarga Tang Sichuan berspesialisasi dalam racun dan syarat untuk membukanya adalah dengan menelan racun. Tapi setelah berpikir sejenak, dia melihat status sup itu lagi. Ada sebuah ikon di atasnya dan dia ingin tahu apa itu. Saat melihatnya, teksnya bergulir ke bawah. Dia melihat bahwa itu bahkan menunjukkan ramuan hanying yang digunakan untuk kelumpuhan. Pemuda itu tampak bersemangat dan Aaron terlihat bingung, ingin tahu mengapa tuan muda tidak makan. Yurin menjawab dia akan makan dan menyuapkan sesendok lagi ke mulutnya. Sambil mengunyah, dia berpikir sejenak, bertanya-tanya siapa yang menaruh racun di dalamnya, karena biasanya Yurin tidak akan kalah oleh racun. Sesuatu telah mengubah alur cerita, dan sekarang setelah dia memikirkannya, ada sesuatu yang belum terjadi. Dia teringat ayahnya bersama Colin. Dia bertanya-tanya mengapa ayahnya belum secara resmi menunjuk Colin sebagai pewaris, dan apakah itu karena dia sudah mulai berlatih. Bagaimanapun, ini dan makanan itu mungkin berasal dari pihak sana, menelan suapan terakhir, tiba-tiba layar sistem lain muncul di hadapannya. Itu memperingatkan bahwa kondisi untuk racun kelumpuhan lemah telah terpenuhi. Pemuda itu mengumumkan bahwa dia sudah selesai makan. Ini sangat enak sampai membuatnya ingin menangis. Aaron terkejut. Yurin berkata dia ingin sendirian sejenak dan bertanya apakah dia bisa pergi. Pengawal itu hanya setuju. Dia menyuruhnya untuk beristirahat karena dia akan menemuinya besok, dan Yurin setuju, mengucapkan selamat malam. Ketika dia meninggalkan ruangan, pemuda itu menoleh ke cermin. Dia berkata dia sekarang akan memeriksa klan Situantang. Dia memerintahkan mata pencipta untuk muncul. Seketika sistem menunjukkan statusnya dan tingkat sinkronisasi, yang telah turun menjadi 97. Yurin berkata itu adalah antarmuka yang cerdas dan jika Anda hanya fokus pada bagian dengan ikon plus, dia melihat bahwa dia sekarang memiliki keterampilan racun, seni bela diri, dan senjata tersembunyi. Pertama, dia memutuskan akan memeriksa itu. Hanya keterampilan kelumpuhan lemah yang terbuka, tetapi dia tidak memiliki teknik internal. Sang protagonis mengatakan ada banyak racun, dan dia harus menggulir ke bawah sejauh yang dia bisa sampai. Dia melihat bahwa racun terakhir adalah tembus pandang. Ini berarti Anda harus membuka yang awal terlebih dahulu. Karena ini adalah sistem berjenjang, untuk mencapai kemampuan paling dasar dengan kelumpuhan, dia memerlukan teknik internal. Itu masuk akal. Karena kelantang dari Sichuan menggunakan energi internal untuk menyimpan racun dan sekarang dia akan memeriksa seni bela diri. Ada 3 pilihan seni bela diri. Seni racun hitam, jarum petir, dan energi ilahi 10.000 racun. Yurin berkata itu adalah pilihan yang mudah, terutama bagi penggemar wuxia. Seni bela diri racun hitam berfokus pada racun. Seni bela diri jarum petir berfokus pada peralatan tersembunyi dan teknik energi ilahi. 10.000 racun membutuhkan waktu lebih lama untuk ditingkatkan, tetapi memungkinkan dia untuk meningkatkan racun dan peralatan tersembunyinya menggunakan teknik itu segera. Sistem menyalurkan energi ke dalam dirinya. Yurin berkata itu luar biasa. Mantra teknik itu terukir begitu saja di benaknya. Dia harus mencoba mengedarkan energinya sekarang juga. Melepas bajunya dan duduk di tempat tidur, dia mengumpulkan energi di dantiannya. Pemuda itu merasakan aliran aneh di seluruh tubuhnya. Ini pasti Qi. Dia harus membimbingnya melalui meridiannya dan menyimpannya di dantiannya untuk membangun kekuatan internalnya. Keesokan harinya, pemuda itu menyelesaikan konsentrasinya. Dia berseru luar biasa. Novel-novel bela diri itu tidak berbohong tentang berlatih sepanjang malam tanpa tidur. Ini adalah kenyataan dan dia tidak merasa lelah sama sekali. Tapi faktanya tubuhnya penuh energi. Dia bisa merasakan aliran Qi di sekelilingnya. Dia bisa tahu berapa banyak burung di luar jendela tanpa melihat. Dia juga merasakan energi hangat di dantiannya. Dan sekarang, jika dia mengedarkan Qi di kepalanya tanpa cermin, jendela status akan terbuka, menunjukkan bahwa dia memiliki 1 bintang dalam teknik tersebut. Protagonis merasakan aura yang akrab di luar pintu. Dia melihat ke sana sampai Aaron membukanya, memanggil tuan mudanya karena dia datang untuk membangunkannya. Tapi karena dia terlihat tidak tersentuh, dia pasti belum tidur. Aaron menjawab bahwa itu terjadi begitu saja. Dia menjawab bahwa itu tidak baik dan dia harus istirahat untuk latihan hari ini. Sang protagonis menolaknya, mengatakan dia sudah mau pergi. Dia merasa luar biasa dan dalam kondisi prima, jadi dia harus berlatih. Aaron setuju dan memberitahunya bahwa dia akan menyiapkan sarapan terlebih dahulu. Dia meninggalkan ruangan sambil bertanya-tanya kapan tuan muda mulai berotot. Di luar tempat latihan, Yurin mendekati belati di atas meja. Dia bergumam, ini benar. Saat dia mengambil sebuah belati, dia bersiap untuk melempar, tetapi kemudian menyadari sesuatu yang berbeda. Di depan matanya ada sebuah crosshair, persis seperti dalam game first-person shooter. Jadi dia akan membidik tepat sasaran, menggerakkan tubuhnya dengan cepat. Sementara Aaron mengawasi dengan cemas, Yurin meluncurkan senjata itu dan mengenai sasaran, melepaskan aura ungu. Dia kemudian berkata dia benar-benar melakukannya dan penjaga itu terkesan. Sang protagonis juga melepaskan senjata tersembunyi sistem. Aaron memanggil tuan muda, mempertanyakan apa yang baru saja dia lakukan. Sang protagonis menjawab bahwa dia juga tidak tahu dan berpikir hasil latihan bulan lalu mulai terlihat.
Dia menjawab bahwa tidak mungkin. Menjadi sangat terkejut, Yurin merenung bahwa ini adalah pertama kalinya melihatnya seperti ini dan bertanya-tanya apakah dia harus mencoba lagi. Dia memegang belati sekali lagi. Dia berpikir bahwa ketika dia melemparkannya, sesuatu terasa seolah-olah energi internalnya melonjak dari dantiannya, dan itu bagus, karena kali ini dia akan melempar lebih cepat dan lebih kuat. Dia melemparkannya sekali lagi ke sasaran, menancapkan belati itu. Sasarannya bahkan hancur. Aaron benar-benar tercengang dengan ini dan sang protagonis tetap tersenyum. Dia berpikir bahwa memiliki bidikan seperti dalam game pada dasarnya sama dengan menggunakan cheat, percaya atau tidak. Dulu ada game orang pertama bernama Battle Attack, dan dia memenangkan turnamen kucing internet. Aaron bertanya apa itu sebenarnya. Sang protagonis ingin tahu apakah dia merasakan sesuatu yang berbeda tentangnya, dan penjaga itu mengulangi pertanyaannya. Dia bilang ya, dan selain fakta bahwa berat badannya turun lebih banyak dari kemarin, dia tidak bisa benar-benar mengatakannya, dan sang protagonis menanyainya tentang penurunan berat badan. Aaron mengonfirmasinya, mengatakan dia telah berlatih setiap hari dan minum sup shirin, tetapi hari ini dia telah berubah lebih nyata. Sang protagonis bingung dan bertanya-tanya apakah dia tidak bisa merasakan energi internal yang mengalir di tubuhnya. Ini berarti bahwa di dunia ini hanya dia yang bisa menggunakan energi internal dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Jadi dia telah memperoleh kekuatan yang luar biasa. Dia terkekeh, bertanya-tanya apakah dia harus terus berlatih. Dia mengenai sasaran 2 kali berturut-turut dengan sangat mudah. Dia berkata kali ini dia akan mencoba sesuatu yang berbeda. Dia menancapkan satu belati ke gagang belati lainnya. Dia menyatakan itu sempurna, membuat penjaganya sekali lagi tercengang. Dia bertanya apakah dia bisa mencoba sekali. Sambil memegang belati dan membidik dengan tenang, gadis itu melemparkannya dengan sekuat tenaga. Lemparannya bahkan tidak mencapai target atau mengenai sisi. Yuren mengatakan ada sesuatu yang tidak mampu dia lakukan, dan gadis itu menjadi frustrasi. Kemudian pemuda itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebuah jendela status muncul di atas kepalanya. Dia telah membuka keterampilan tebasan langsung. Sang protagonis mengulangi bagian tentang itu bisa dieksekusi dengan senjata apapun. Dia berkata dia akan mengujinya, sementara Aaron menjadi kesal karena itu tidak berhasil untuknya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mencoba dengan ini. Dia menyuruh Aaron untuk minggir sejenak. Dia bertanya apa yang ada di tangannya. Saat dia memegang pedang kayu yang patah, sang protagonis mengangkatnya ke titik tertinggi, merasakan banyak energi internal di tubuhnya mengalir dari dantian ke lengannya. Dengan demikian dia meluncurkannya, mengeksekusi tebasan langsung. Pedang patah itu menancap di tengah target dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Aaron terkesan dan bertanya apa itu sebenarnya, ingin tahu kekuatan macam apa yang dimiliki tuan muda. Yuren menjawab bahwa dia tidak yakin dan mungkin itu hanya latihan. Pengawalnya menjawab bahwa tidak mungkin hanya itu. Sang protagonis mengatakan dia tahu tentang laporannya tentang pelatihannya kepada ayahnya, jadi dia punya permintaan. Dia ingin dia merahasiakan masalah ini untuk sementara waktu. Aaron mempertanyakan ini dan Yurin berkata dia sedang menguji banyak hal sekarang dan akan menjelaskan dirinya nanti. Jadi dia harus menunggu. Dia hanya menerima dan dengan demikian hari berlalu. Staf rumah tangga mengucapkan selamat tinggal, mengatakan kerja bagus dan mereka akan bertemu lagi besok. Rutinitas yang sama terjadi pada seorang pria bernama Peru yang hanya menerimanya. Berjalan dengan tenang, dia mengubah arah. Yuri menggawasinya dengan ekspresi dingin. Kemudian dia memutuskan untuk menggunakan mata penciptanya padanya. Ini adalah Peru dengan afinitas 0. Kekuatan sentuhan beracun dan gerakan lincah, kata Yurin. Kemampuan ini memungkinkan dia untuk memasukkan racun ke dalam makanannya, dan itu pasti orang ini. Jadi saya jika dasarnya akhirnya saya akan melakukan tes yang sebenarnya, karena panah yang melayang di tangannya akan langsung menuju orang ini. Membisikkan pemanggilan racun lumpuh, auranya turun ke kedua jari telunjuknya, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Dia berbalik, berteriak bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Sang protagonis mendekati pria yang tidak sadarkan diri itu, mengatakan tesnya berhasil. Dia bisa melihat, durasi totalnya 1 jam, dan dia akan memindahkan pria ini terlebih dahulu, menggendongnya di punggungnya saat mereka jatuh di tempat lain. Perry menderita. Sang protagonis menyuruhnya untuk sadar. Dia ingin tahu apakah dia sudah sadar kembali dan tahu siapa dia. Perry gemetar ketakutan dan sang protagonis berkata, jika dia ingin hidup, dia harus menjawab dengan benar, bertanya apakah dialah yang menaruh racun di supnya. Dia punya beberapa pertanyaan untuk pria ini. Peru harus berkedip sekali jika jawabannya benar dan 2 kali jika salah. Dia bertanya apakah dia mengerti dan Peru berkedip sekali. Sang protagonis memutuskan untuk bertanya lagi, ingin tahu apakah dialah yang meracuni supnya. Peru menatapnya dengan dingin dan hanya berkedip sekali. Yurin bertanya apakah racun yang diberikan kepadanya adalah ramuan hanyang. Peru tersentak dan berkedip sekali lagi. Beralih ke pertanyaan berikutnya, protagonis bertanya apakah yang mengirimnya adalah Markis Kaina. Yurin terkejut dengan jawabannya, karena Peru menyangkalnya. Dia mengatakan kepada pria itu untuk tidak berbohong karena dia bisa mengetahui segalanya. Dan jika dia berbohong, dia tidak akan hidup lebih lama. Sekarang dia akan bertanya lagi, ingin tahu apakah Nona China yang memberi perintah. Perry menjadi semakin ketakutan dan menyangkalnya sekali lagi. Sang protagonis berpikir dia tampaknya tidak berbohong.
Dia ingin tahu siapa orangnya, tetapi dia akan berakting sebentar, menyuruhnya makan dan menelan ini, karena ini disebut racun awal. Pria itu menelannya dan sang protagonis berkata bahwa mulai saat ini dia memiliki sisa waktu tepat 1 bulan. Jika dia tidak meminum penawar yang dia miliki dari bulan lalu, semua organnya akan meleleh dan mulai sekarang lebih baik mengikuti perintahnya. Dia bertanya apakah dia mengerti dan perut setuju. Sekarang sang protagonis menyentuh kepalanya, mencoba melepaskan racun kelumpuhan. Pria itu tidak lagi terkekang. Sang protagonis memberitahunya bahwa dia bisa bergerak dan berbicara sekarang dan Peru menerima. Yurin berkata dia akan bertanya sekali lagi, ingin tahu siapa yang mengirimnya. Peru sedikit gemetar ketakutan, mengatakan itu adalah Komandan Ksatria, Carax Livington. Dia telah memerintahkan agar Tuan Muda harus kehilangan nyawanya sebagai seorang prajurit sebelum akhir tahun. Protagonis berpikir dia adalah kakak laki-laki China. Diangkat menjadi komandan karena koneksi, tetapi itu tidak penting. Dia menyerahkan selembar kertas kepada bawahan barunya. Pasangan itu bertanya, jika itu bukan semua racun, protagonis berpikir sedikit orang yang memiliki pengetahuan seperti orang ini. Dia bahkan memberitahunya bahwa seseorang sepertinya bisa mendapatkannya di pasar gelap dan harus mengambil uang Carax. Dia harus membawa semua racun, dimulai dengan yang sudah dia miliki, paling lambat besok malam. Pera bertanya mengapa dia membutuhkan semua racun ini. Iren menjawab bertanya kapan dia memberinya izin untuk bertanya, bawahan itu hanya mengerti dengan ragu-ragu. Yurin berbalik mengatakan mereka harus segera pergi dan lebih jauh lagi. Mulai hari ini, semua sup obatnya harus mengandung banyak rumput Henekwen. Peru mempertanyakan ini dengan sangat terkejut. Kembali di kamarnya, sang protagonis mengatakan itu luar biasa, dan seni bela diri benar-benar kuat tak terkira. Dan dia masih termakan oleh racun awalnya di mana dia hanya mengumpulkan beberapa daun. Dan Peru tetap mempercayainya. Untuk saat ini dia perlu segera menguasai seni bela diri 4 tang surgawi. Jika keadaan berjalan berbeda, tulisnya, peristiwa mengerikan akan terjadi di seluruh dunia. Setelah sehari penuh berlalu, Peru memanggil Tuan Muda, memberitahukan bahwa dia telah membawa semua ramuan beracun yang dimilikinya, meninggalkan beberapa ginseng dan daun di atas meja. Sang protagonis mengatakan ini adalah rumput hanying, tanaman merambat hijau terbalik, dan yang lainnya adalah tinta gagak. Peru terkejut, bertanya bagaimana dia tahu, karena semuanya adalah ramuan beracun yang langka. Yuri menjawab itu sangat dasar dan merenung bahwa dia bisa melihat semua ini dengan jendela status. Tapi dia mengubah topik, bertanya mengapa Peru memiliki racun lain jika rumput madu sudah cukup untuk melakukannya. Peru menjawab bahwa rumput madu membutuhkan waktu lama, dan jika resistensi berkembang, siapapun bisa menahannya jika dicampur dengan tanaman merambat hijau, efeknya menjadi lebih kuat. Sang protagonis menyimpulkan bahwa jika racun digabungkan, mereka menjadi lebih kuat dan lebih sulit dideteksi. Ingin tahu di mana Peru belajar tentang racun, Peru mengatakan bahwa ketika dia berusia 8 tahun, dia dijual kepada keluarga Livington dan belajar dari seorang ahli racun. Ada sekitar 20 anak, tetapi semua tewas dan hanya dia yang selamat. Yurin berpikir bahwa tanpa afinitas terhadap racun, anak-anak tidak akan bertahan lama dan Peru tampaknya tidak berterima kasih kepada keluarga itu. Jadi dia mendapatkan orang yang berguna, mengatakan dia melakukannya dengan baik dan itu saja untuk hari ini. Peru berterima kasih kepada Tuan Muda dan mendoakannya malam yang damai. Sang protagonis ditinggal sendirian di kamar, berpikir sudah waktunya untuk memulai dengan ramuan beracun itu. Dia akan memakan semuanya, membawa satu ke mulutnya. Sang protagonis merasa seolah-olah akan muntah karena rasanya. Sistemnya memberitahukan bahwa semua racun telah ditelan dan ada bahaya besar. Jadi dia harus bermeditasi dan naik ke tingkat kedua. Sang protagonis mengambil napas dalam-dalam, mencoba berkonsentrasi dengan sekuat tenaga. Setelah hari lain berlalu, Era mengetuk pintunya, memberitahu tuannya bahwa hari sudah pagi. Dia memperhatikan bahwa Tuan Muda sudah bangun dan terkejut karena Tuan Muda sedang duduk di tempat tidur bermeditasi. Dia mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Sang protagonis berhasil mencapai 2 bintang dan memperoleh harta karun drakonik, seni bela diri, dan 3 racun lagi. Dia kemudian terbangun dengan senyum di wajahnya. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Tuan Master, tapi dia mencium bau aneh dan mengeluh tentang itu. Sang protagonis hanya menerimanya dan menggaruk kepalanya. Dia merenung bahwa itu benar. Ketika energi internal dan seni bela diri naik level, banyak kotoran dikeluarkan dari tubuh. Dia kemudian berjalan, mengatakan baunya sedikit dan dia harus membuka jendela. Aaron memintanya untuk tidak melakukan itu dan langsung pergi ke kamar mandi. Seiring berjalannya hari, dia memimpin jalan Tuan Muda. Yurin tertawa melihat bahwa dia sedang mempelajari gerakan langkah drakonik, seni bela diri, teknik gerakan dan penghindaran yang dioptimalkan yang digunakan oleh keluarga Tang. Dia tidak percaya dia sedang mempelajari sesuatu yang hanya muncul di novel, berpikir dia hanya akan meniru gerakannya untuk saat ini. Aaron memanggil Tuan Muda dan berbalik, ingin tahu mengapa dia tiba-tiba berjalan seperti orang mabuk, dan ada apa dengan tubuhnya. Sang protagonis menjawab bahwa dia baik-baik saja dan dia tidak perlu khawatir, tertawa sambil berjalan dari sisi ke sisi. Aaron bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja karena dia akan pergi ke balai latihan 1 hari ini, dan ada banyak kesatria di sana. Sang protagonis mengonfirmasi bahwa dia pasti akan baik-baik saja. Dia hanya ingin tahu bagaimana para kesatria lain berlatih dan dia tidak perlu mengkhawatirkannya.
Aaron memperingatkan bahwa mereka hampir sampai. Para ksatria berlatih dengan giat, mengayunkan pedang mereka dari atas ke bawah dan dari sisi ke sisi. Seorang ksatria terkejut dan bertanya siapa orang itu, karena wanita itu adalah pelayan tuan muda tertua. Tapi mereka ingin tahu siapa pemuda tampan di belakangnya. Orang-orang tercengang teringat bahwa tuan muda kehilangan banyak berat badan karena latihan. Ingin tahu sihir macam apa yang dia gunakan untuk berubah dari bukan siapa-siapa. Sang protagonis berpikir tidak masalah jika orang-orang ini berbisik pelan. Energi internalnya memungkinkan dia mendengar segalanya. Aaron menunjuk seorang pria di lorong yang fokus berlatih, yang tampaknya seorang ksatria magang, tetapi posturnya sangat bagus dan dia mungkin akan segera menjadi pemula. Gerakan-gerakan ini adalah bentuk dasar dari Anggar Rocks, jadi tuan muda harus mengamati dengan cermat. Sementara Yurin memperhatikan pria itu, dia adalah Clyde, karakter kunci dalam novel yang menjadi sekutu protagonis. Dia belum pernah menulis masa lalunya sebelum dia ditemukan. Clyde mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah, dan Yurin berpikir menarik baginya berada di tempat seperti ini. Kesempatan baik akan datang nanti. Bagaimanapun, hari ini para ksatria yang memiliki afinitas negatif dengannya menjadi subjek ujiannya. Pertama, dia akan menguji di Shane, memilih seorang ksatria berambut ungu sebagai sasarannya. Dia memutuskan untuk mengaktifkannya, dan ksatria itu merasakannya seketika. Jatuh berlutut saat orang lain berlari ke arahnya, ingin tahu ada apa, dan apakah dia perlu ke kamar mandi. Pria itu menyangkal, mengeluarkan air liur saat mencoba menahan rasa sakit. Dia jatuh ke tanah dan para ksatria berteriak bahwa mereka perlu memanggil pendeta. Tapi tiba-tiba rasa sakit pria itu hilang dan bosnya bertanya ada apa. Rasa sakitnya hilang dan bosnya bertanya apakah dia bercanda dan menyuruhnya pergi ke kamar mandi. Ksatria itu mencoba membantah bahwa dia benar-benar menderita kesakitan. Eren berkata itu bagus, dan kali ini dia akan mengaktifkan kabut disintegrasi jiwa yang menyebabkan ketakutan dan kebingungan pada target dalam jangkauan. Tiba-tiba seorang ksatria mendengar suara ledakan karena pria di depannya telah berubah menjadi iblis yang menakutkan. Aaron melihat orang-orang jatuh ke tanah, berteriak agar iblis itu pergi. Dia bertanya mengapa mereka seperti itu. Dalam mimpi buruknya, pria itu menghadapi iblis dan kerangka yang mencoba merenggut nyawanya sambil mengutukinya. Tiba-tiba semuanya lenyap. Mereka bertanya apa itu. Tiba-tiba Aaron berpikir dia tidak bisa membiarkan mereka kalah dan itu sudah cukup untuk pengujian hari ini, karena itu mengesankan. Jadi dia mengumumkan akan kembali untuk hari ini. Aaron bertanya apakah dia mundur begitu cepat dan protagonis menjawab di sana berisik, dan dia akan pergi ke Aula 4 seperti yang direncanakan. Dalam perjalanan, dia bertemu seorang gadis yang mengatakan ada tamu untuk tuan muda. Nona Ilya Markus datang menemuinya. Wanita di jendela berkata bahwa kali ini dia akan benar-benar mematahkan perlawanan Yurin. Beralih ke protagonis, yang hanya memanggil namanya, gadis itu tiba-tiba tersipu dan Yurin bertanya apakah dia sudah tiba. Ilya tidak mengenalinya dan bertanya siapa dia. Sebelumnya, ketika pelayan memanggil dan mengumumkan bahwa Ilya Markus sedang menunggu, protagonis berpikir tunangannya yang berkemauan keras datang mengunjunginya. Ya mungkin ini saatnya dia menuntut untuk memutuskan pertunangan, tetapi Yurin terus menolak dan mengatakan padanya untuk tidak berpikir seperti itu. Pemuda itu berkata situasinya tidak bisa dihindari. Kembali di kamar, sang protagonis menjawab bahwa itu adalah dia, Yurin. Gadis itu terkejut dan dia berkata, sudah lama tidak bertemu. Ilya berkata, dia mendengar desas-desus tentang berat badannya turun karena latihan, tetapi berpikir itu jelas salah karena belum genap 2 bulan dan dia telah banyak berubah. Sang protagonis berkata itu karena dia bekerja keras, membuat Ilya bingung setelah dipukuli. Yurin berjuang untuk waktu yang lama. Kemudian dia memutuskan untuk mengubah hidupnya. Ilya bertanya apakah dia ingin membalas dendam, tetapi pemuda itu menolak. Dia berlutut berterima kasih padanya karena telah membantunya sadar, dan dia benar-benar menyesal atas apa yang terjadi. Dia berkata dia akan menerima jika dia ingin memutuskan pertunangan mereka karena itu. Dia hanya bertanya siapa dia karena dia tidak mengenalinya. Yurin menjawab bahwa dia adalah mantan orang tak berguna dari keluarga Rocks. Sekali lagi dia meminta maaf sedalam-dalamnya atas semua yang telah dilakukannya. Delia terkejut dengan ini. Sang protagonis berpikir jujur, itu bukan salahnya, tapi pemilik asli tubuh ini. Alasan dia meminta maaf adalah spesifik. Ilya bukan hanya pahlawan wanita biasa. Dia memiliki kemampuan ratu pedang, yang hanya semakin meningkatkan ilmu pedangnya. Nanti dia akan menyelamatkan protagonis yang jatuh, dan bahkan mengalahkan penjahat terakhir, semua berkat kemampuannya. Itulah mengapa, bahkan jika pertunangan dibatalkan, akan bermanfaat untuk memulihkan hubungan mereka dan menjadikannya sekutunya. Tapi Ilya menyuruhnya untuk berdiri, menanyakan apakah dia serius tentang ini. Aaron menjawab ya dan berjanji, tetapi gadis itu menolak. Dia menuntut agar dia bersumpah atas semuanya sambil memancarkan aura yang menakutkan. Sang protagonis berpikir itu adalah tekanan yang menyesakan, dan dia pernah melihat adegan ini di suatu tempat sebelumnya. Ilya berkata dia tidak ingin hidup seperti sebelumnya, dan jika dia melanggar perjanjian, dia akan memukulinya. Sang protagonis bingung, karena Ilya asli pernah mengatakan ini kepada protagonis. Bagaimanapun, dia tidak bisa bernapas, bergumam tentang racun segudang seni ilahi listrik. Ilya terkejut saat sang protagonis berdiri.
Dia mempertanyakan bagaimana dia bisa menahan auranya. Tetapi sang protagonis menerima dan bersumpah dengan senyum manis di wajahnya. Ilya menjadi malu dan berbalik untuk pergi, mengatakan dia akan mengawasinya. Jika kau mengacau sekali lagi, mereka akan memutuskan pertunangan apapun alasannya. Sang protagonis terkejut mereka belum mengakhirinya. Di kastil Tuan, Wellington bertanya apakah dia sudah menemukan Yurin dan gadis itu mengonfirmasi. Dia bertanya apakah dia sudah membuat keputusan. Helia mengonfirmasi sekali lagi, mengatakan bahwa pertunangan tidak akan dibatalkan, apapun yang terjadi. Wellington bertanya alasannya, Helia menjelaskan bahwa ayahnya selalu berkata orang tidak bisa berubah, tetapi ada desas-desus bahwa dia telah berubah dan dia penasaran. Dia bertanya-tanya apakah dia telah kembali menjadi Yurin yang lemah, tapi lembut dari masa kecilnya. Sebaliknya, dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda, dan itulah mengapa dia ingin percaya padanya sekali ini saja. Wellington bertanya apakah hanya itu dan gadis itu mengiyakan. Tapi jika dia kembali menjadi pecundang, aku akan memukulinya sampai dia lelah. Wellington berkata itu sudah bisa diduga dari seorang pejuang hebat, dan dia harus menjaga Yurin. Helia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi Tuan memintanya untuk tinggal beberapa hari lagi. Gadis itu menyebutkan bahwa dia telah memberitahu ayahnya bahwa dia akan memutuskan pertunangan, yang sedikit canggung. Wellington bertanya apakah dia akan menemui Yurin sebelum pergi, tetapi Ilya menolak, mengatakan dia sedang berlatih dan dia tidak ingin mengganggunya. Hari berlalu dan Yurin bertanya-tanya mengapa ayahnya memanggilnya. Dia menggelengkan kepalanya, bertanya siapa dia, dan sang protagonis tidak mengerti pertanyaan itu. Wellington terkekeh, mengatakan itu hanya lelucon dan Yurin benar-benar telah bekerja keras, tetapi dia ingin tahu apakah Yurin tahu mengapa dia dipanggil. Yurin bertanya apakah itu tentang dimulainya latihan malamnya. Wellington berkata dia benar dan juga menjadi cerdas. Sekarang kamu akan belajar ilmu pedang keluarga Rox, katanya. Sang protagonis kemudian memanggil sang markis mengatakan dia punya sesuatu yang baru untuk diberitahukan padanya. Ayahnya bertanya tentang seni melempar karena Yurin ingin belajar itu daripada ilmu pedang. Sang protagonis mengkonfirmasi informasi tersebut, dan Wellington menjawab bahwa itu tidak dapat diterima. Keterampilan vulgar seperti itu digunakan oleh para bandit. Dengan teknik itu, kau bahkan tidak akan bisa mendapatkan baju zirah ksatria atau mengalahkan monster tingkat rendah seperti Borak. Yurin kemudian menyarankan agar mereka bertaruh apakah dia bisa berburu Borak dengan belati. Jika Wellington begitu percaya diri, mereka harus bertaruh. Ayahnya menghela napas mengatakan dia terlalu keras kepala. Pedang seorang pejuang membutuhkan aura untuk menghancurkan sisik Borak. Kecuali jika Anda telah berlatih melempar selama 100 tahun, Anda tidak akan pernah bisa menembus sisik Boraks. Protagonis berkata bahwa dalam kasus itu ayahnya pasti yakin akan kemenangannya. Jadi Anda harus bertaruh dengan saya. Ayahnya menyebutnya nekat dan berkata dia akan mengambil kesempatan ini untuk benar-benar menghancurkan kekeras kepalaannya. Menanyakan apa syarat kemenangannya, Yurin menjawab bahwa jika dia mengalahkan Borak dengan belatinya, dia akan mengatur pelatihannya sendiri dan jika dia gagal, dia akan melakukan apapun yang diperintahkan ayahnya. Seiring berjalannya hari, sang protagonis berpikir bagus bahwa Aaron tidak melaporkan pelatihannya, dan ujian sesungguhnya akan berlangsung besok. Dia bertanya-tanya berapa banyak percobaan yang diperlukan untuk menembus sisik Boraks. Untuk berjaga-jaga, dia akan makan beberapa ramuan beracun malam ini dan meningkatkan tubuh dewa racun segudangnya menjadi 3 bintang. Dia berbalik ketika mendengar suara. Aaron memanggil Tuan Muda mengumumkan bahwa dia ada di sana untuk menyampaikan pesan Marquez. Besok-besok siang lokasinya di pusat pelatihan pertama. Dia bertanya apakah dia tahu tentang taruhan itu, dan Aaron menjawab bahwa tidak hanya dia, tetapi seluruh perkebunan sudah mengetahuinya. Berkat itu, seluruh tempat penuh dengan tawa. Semua orang membicarakan bagaimana Tuan Muda akan mengompol ketakutan atau lari ketika melihat Borak bersenang-senang mendiskusikannya. Lagi pula, Tuan Muda terus menjadi musuh publik nomor 1. Yurin berkata kalau begitu, semua orang ini akan menonton besok. Aaron mengonfirmasi, mengatakan Marquis tidak akan berhenti di situ dan pusat pelatihan akan penuh sesak. Pemuda itu menggerutu bahwa itu adalah harga ketenaran. Tetapi dia ingin tahu apa yang menurut Aaron akan terjadi. Gadis itu berkata mungkin ini akan menjadi hari Tuan Muda untuk bersinar. Teknik tubuh dewa racun segudangnya mencapai 3 bintang dan saat ujian besar tiba, orang-orang bersorak, berteriak menentang atau mendukung Tuan Muda. Aaron berkata itu benar-benar memalukan. Ayahnya memulai acara dengan menanyakan apakah putranya sudah siap. Pemuda itu mengonfirmasi tetapi menyebutkan ada banyak penonton. Wellington berkata dia hanya memberitahu penyihirnya, tetapi entah bagaimana beritanya tersebar ke semua orang. Kamu harus berusaha untuk tidak malu. Penyihir itu mengumumkan dia akan memulai dan menggunakan sihir pemanggilan jarak rendahnya. Yuren berpikir dia akhirnya akan melihat sihir dengan matanya sendiri. Sebuah petir tiba-tiba menyambar medan perang dengan sesosok makhluk terbentuk di tengah asap. Sang protagonis berpikir ada sesuatu yang bahkan lebih luar biasa dari itu. Melihat monster yang telah dia ciptakan sebagai penulis tepat di depannya, seekor Borak, monster laut setinggi 1,50 meter. Orang-orang berpikir mereka tidak boleh melihatnya. Itu menakutkan. Sang protagonis terkesan. Ini persis seperti penampilannya.
Monster ini Borak adalah sesuatu yang muncul di benaknya saat dia sedang makan sashimi ikan ungu dan penuh dengan ide untuk monster. Kalau bukan karena kaki dan tangannya, bahkan akan sedikit lucu. Monster itu menyerang ke arah pemuda itu. Yuri hanya menyadari serangan itu dan menghindar, bergerak ke punggung makhluk itu. Orang-orang terkesan dan Tuan berkata itu belum berakhir. Borak itu berbalik, benar-benar bingung. Sang protagonis berpikir itu baru saja menyerang tanpa berpikir. Tapi itu tidak secepat yang dia bayangkan. Pertama, dia akan melihat seberapa kuat sisiknya dengan menarik sebilah belati. Lalu dia menyadari sesuatu yang berbeda. Ada sebuah target, seperti tanda, yang menunjukkan titik lemah pada makhluk itu. Sang protagonis memutuskan untuk mencoba mengayunkan lengannya untuk melempar belati, salurannya masuk ke dalam bilah, mengenai titik lemah makhluk itu. Borax tiba-tiba merasakan sakit yang tajam, jatuh ke tanah, kalah, mencegah hiburan lebih lanjut bagi penonton. Sang protagonis menggerutu, berpikir itu telah jatuh hanya dalam satu pukulan. Orang-orang terkesan dan Wellington manusia benar-benar terkejut. Semua orang berteriak mendukung Tuan Muda, mengatakan dia benar-benar telah melakukannya. Tuan Muda telah mengalahkan Borak dan itu sangat keren. Mereka bertepuk tangan untuknya sampai sebuah suara memanggil Yurin, "Kamu bocah," mempertanyakan bagaimana dia melakukannya. Sang protagonis berkata dia telah membidik dengan hati-hati dan mengenai titik yang tepat. Ayahnya mengeluh bahwa dia tidak bisa menerima ini karena Borak telah dikalahkan oleh belati sederhana dan itu tidak mungkin. Sang protagonis mempertanyakan apakah Marquis Rox yang agung akan mengingkari janjinya. Penyihirnya memanggil sang Markis, mengatakan bahwa di bawah lengan Borax ada titik tanpa sisik, dan Tuan Muda telah mengenainya. Wellington mengeluh itu murni keberuntungan. Tapi protagonis berkata taruhan tetaplah taruhan. Ayahnya meminta satu putaran lagi, karena dia akan menambahkan janji lain sebagai gantinya. Jika Anda menang kali ini, apapun yang dia minta akan menjamin sebuah keinginan, tetapi jika Anda kalah, Anda harus kembali dan belajar anggar, seperti yang mereka sepakati, dan protagonis bersemangat tentang itu. Ayahnya berkata bahwa kali ini lawannya adalah seorang ksatria, bukan Borak. Dia bertanya apakah dia akan menerima tantangan sekarang. Sang protagonis berkata ya dan itu tidak masalah baginya. Dia berpikir sebaliknya karena ini adalah kesempatannya. Dia akan menghadapi komandan ksatria, Kerox, bertanya-tanya, apakah ini bisa menjadi kesempatannya untuk menghancurkan kesombongan orang itu. Tapi dia masih ingin menyimpan racunnya dan harus membiarkannya pergi untuk saat ini. Wellington berkata bahwa seorang ksatria yang terlatih penuh pasti akan terlalu berat untuk dia tangani, jadi dia akan memasukkan seorang magang sebagai gantinya dan itu akan cukup adil. Sang protagonis memikirkannya. Bertanya-tanya apakah dia bisa memilih ksatria. Dia memilih Clyde sebagai lawannya. Pria itu berjalan menuju arena dengan pedang di punggungnya. Kemudian dia berkata bahwa sang Markis telah memanggilnya dan Wellington berkomentar bahwa dia tampak sangat percaya diri bahwa dia akan memberi Clyde tugas. Si magang menerima, mengatakan dia akan melaksanakan perintah apapun dari tuannya. Dia menyuruhnya untuk meluruskan anak itu dan Clyde berbalik. Tuan Muda hanya melambai padanya, membuat si magang anggar benar-benar bingung. Wellington bertanya ada apa dan apakah dia tidak yakin bisa melakukannya. Clyde membantah, menyatakan dia akan melakukan sesuai perintah. Sang protagonis menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Dia hanya akan melempar 3 belati, dan jika Clyde berhasil menangkis ketiganya, dia bisa mengklaim kemenangan. Wellington mempertanyakan apakah dia melihat kesombongan anak itu, dan bersikeras agar dia memberinya pelajaran yang sebenarnya kali ini. Clyde menyiapkan pedangnya dan sang protagonis mengelilingi arena. Para ksatria memberitahunya bahwa jika dia kalah, dia tidak akan makan malam-malam ini, dan harus berlari 100 putaran mengelilingi tempat latihan. Seseorang di antara penonton dengan suara feminin berkata Tuan Muda bisa melakukannya. Dia berpikir siapapun itu, mereka mendukungnya. Clyde kemudian memanggil Tuan Master mengumumkan dia siap, dan Yurin juga berbalik. Dia menyiapkan belati pertamanya, berniat memulai dengan mematikan lampu, tapi dia menyadari sesuatu yang aneh. Dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya dengan Borak, Clyde memiliki lebih banyak celah. Jika dia berhasil mendaratkan pukulan di salah satunya, dia bisa menghabisinya. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi, jadi dia melemparkan belati pertamanya. Dia hanya akan maju lurus. Clyde berkata bagus dan mencoba bertahan dengan pedangnya. Dia terpaksa mundur sekitar 4 langkah karena itu. Orang-orang bertanya-tanya suara apa itu. Sepertinya ledakan meriam. Wellington menyuruhnya menunggu dan melihat belati jatuh ke tanah. Dia mengambilnya bertanya-tanya bagaimana kekuatan seperti itu bisa datang dari belati biasa. Clyde gemetar ketakutan. Pedangnya telah tertusuk. Sang protagonis bertanya apakah dia sudah pemanasan sekarang, karena dia telah melihat apa yang terjadi jika dia lengah. Dia memperingatkannya untuk bersiap-siap, karena kali ini dia akan melemparkan semua yang dia miliki, memancarkan tekanan yang membuat ksatria dalam pelatihan itu gemetar. Sang protagonis berpikir bahwa bahkan setelah semua ini, Clyde tetaplah karakter utama. Dia tidak akan kalah dengan cara ini, dan Yurin memutuskan sudah waktunya menyiapkan belatinya untuk serangan langsung. Ledakan dahsyat itu terjadi sekali lagi. Mendekati malam, Clyde mencoba melakukan serangan balik dengan pedang panjangnya, tetapi benturan yang sangat keras memenuhi arena. Saat asap mulai menipis, orang-orang tampak tercengang. Sang Markis tidak bisa mempercayai hasilnya. Clyde telah jatuh berlutut.
Dia gemetar ketakutan, sekarang pedangnya patah menjadi dua bagian. Kemudian dia menjatuhkannya, membuat Marcus Wellington terdiam. Dia memanggil Yurin mengatakan mereka perlu berbicara, hanya berdua. Sang protagonis mengatakan pertandingan belum berakhir. Satu belati tersisa dan sang Marquez mempertanyakan hal ini, karena itu sudah cukup. Tetapi Yurin memutuskan dia akan bertanya langsung pada Clyde, memanggil Clyde untuk mengangkat kepalanya. Dia memanggil tuan mudanya. Sang protagonis bertanya apakah dia akan mengakhiri pertempuran seperti ini, dan jika seseorang yang ingin menjadi seorang kesatria akan menerima penghinaan seperti itu. Baik itu kemenangan atau kekalahan, dia harus mengayunkan pedangnya sampai akhir yang jelas, karena itulah jalan seorang kesatria. Dia kemudian berteriak bahwa dia akan bertanya pada Clyde sekali lagi apakah dia akan menyerah seperti ini. Kesatria itu bergumam sedikit, memanggil tuan muda, tetapi dia menuntut agar mereka membawakannya pedang baru untuk digunakan, berdiri dan memancarkan energi. Dia menyatakan dia tidak akan mundur dengan cara ini. Para ksatria tersenggang dan Marquez bertanya-tanya bagaimana seorang pemula bisa membangkitkan auranya seperti ini. Yurin berpikir, seperti yang diduga, pada titik pembukaan ini kemampuan mengamuk Clyde muncul. Sekarang dia bisa menguji teknik tingkat yang lebih tinggi. Para lawan saling menatap selama beberapa detik. Clyde memanggil tuan muda, menyuruhnya untuk melempar belatinya. Wellington dalam hati menyangkal situasi itu. Agar aura seperti itu muncul, itu adalah bakat setingkat ksatria tingkat tinggi. Bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Yurin, sang protagonis hanya menjawab bahwa itu bagus. Mengambil belati terakhirnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia melemparkannya dengan cara yang sangat canggung ke arah pria itu. Clyde bertanya-tanya apa itu dan mengapa kali ini begitu lambat, berteriak bahwa dia hanya mempermainkannya. Kemudian dia mencoba memotong belati itu, tetapi belati itu hanya meleset melewati pedangnya. Dia bingung dan Wellington menjadi sadar akan situasi setelah melihat keadaan ini. Belati itu tertancap di sisi Clyde, nyaris menusuk tulangnya, menyebabkan ksatria itu kesakitan luar biasa. Dia jatuh ke tanah. Orang-orang bertanya-tanya apa itu? Itu sangat lambat. Clyde harus berhenti melebih-lebihkan, pikir mereka. Bertanya-tanya apakah dia bersikap lunak haknya, karena itu adalah tuan muda. Sang protagonis berpikir pasti ada lebih banyak kekuatan internal yang tertanam di dalamnya, kali ini menyebabkan rasa sakit yang hebat. Ayahnya memanggil Yurin, memberitahunya bahwa mereka akan bicara nanti karena dia telah memenangkan taruhan hari ini. Sang protagonis tersenyum. Clyde menderita karena luka di bahunya, tetapi sang protagonis menyentuhnya, menyuruhnya, untuk menunggu sejenak menggunakan penyerapan energi. Clyde menyadari rasa sakitnya memudar. Dia berterima kasih kepada tuan muda untuk itu dan Yurin berkata itu bukan apa-apa. Ksatria itu meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa pada awalnya, ketika belati terbang begitu lambat, dia pikir tuan muda meremehkannya. Tapi ternyata tidak sama sekali. Itu adalah teknik yang tepat. Bahkan seorang master pun tidak bisa memperoleh teknik seperti itu dalam waktu sesingkat itu, jadi dia pasti menyembunyikan kekuatan sejatinya. Dia bertanya apakah ada faksi rahasia yang mengincar keluarga Marquis, dan apakah itu sebabnya dia menyembunyikan kekuatannya sampai sekarang. Tidak heran, tampak aneh bahwa hanya tuan muda yang tertinggal. Itu adalah pengorbanan yang mulia. Yurin berpikir orang ini selalu suka teori konspirasi. Clyde sementara itu mengatakan tuan muda telah menunjukkan sikap yang terpuji ketika dia bertarung melawan organisasi rahasia. Jika dia membutuhkan Clyde, dia harus bertanya saja. Sang protagonis bertanya-tanya kapan kesukaannya menjadi begitu tinggi, jadi dia menerima, mengatakan mereka akan bertemu lagi nanti, berpikir Clyde adalah seorang pengamuk sederhana dengan sifat yang baik. Clyde menyuruhnya untuk mempercayainya, karena dia akan menyebarkan berita bahwa tuan muda tidak pernah menjadi sampah dan akan memastikan semua orang mendengar desas-desus itu. Tinggal dekat dengan Clyde bisa bermanfaat, karena suatu hari nanti dia akan bisa menyelesaikan misi sendirian, dan itu akan menguntungkan. Aaron berkata tuan muda telah bekerja keras dan Yurin berterima kasih padanya. Dia berbicara tentang teknik terakhirnya, mengatakan dia belum pernah melihat yang seperti itu. Sang protagonis berkata itu adalah keterampilan baru, dan bertanya apa pendapatnya tentang itu. Aaron berkata bahwa saat menontonnya, pikirannya melayang tentang bagaimana dia akan kalah jika dia menghadapinya tanpa melihatnya terlebih dahulu. Tetapi sekarang dia yakin dia bisa memblokirnya. Sang protagonis berpikir, dia hanya membual. Dan di antara kemampuannya dia memiliki sifat cermin pikiran yang tenang, yang langka, dan kuat. Yurin menjawab bahwa dia telah berlatih sebagai seorang ksatria sejak dia masih kecil, dan jika dia tidak lengah, dia akan menjadi seorang ksatria. Dia bertanya apakah dia puas dengan keadaannya sekarang. Aaron tidak mengerti mengapa pertanyaan itu begitu tiba-tiba. Seiring berjalannya hari, Wellington beristirahat di kantornya. Sang protagonis memasuki ruangan bertanya mengapa sang Marquis memanggilnya. Ayahnya berkata, hanya kita. Saat hanya kita berdua, kau bisa memanggilku ayah. Formalitas ini membunuh suasana. Yurin hanya menerima tetap bingung. Ayahnya bertanya apa sebenarnya teknik yang dia gunakan kemarin, karena bahkan setelah mencari di buku-buku, dia belum pernah melihat gerakan aneh seperti itu. Dia baru berlatih selama sebulan, dan tidak peduli seberapa langka seorang jenius, mempelajari sebuah teknik sendirian adalah hal yang mustahil. Dia menuntut untuk tahu apa yang terjadi dan menyuruhnya untuk mengatakan yang sebenarnya.
Sang protagonis berpikir dia bisa mengungkapkannya, tetapi dia punya sesuatu yang baik yang sudah disiapkan. Dia mengumumkan bahwa dia telah menemukan sebuah buku dan ayahnya menanyakannya. Pemuda itu mengonfirmasi, menjelaskan bahwa saat berjalan-jalan di perpustakaan negara mencari manual, dia telah menemukan sebuah buku. Bertanya-tanya siapa yang meninggalkan buku itu di lantai, dia menyandarkan punggungnya ke dinding. Tiba-tiba sebuah buku jatuh dari atas rak yang berdebu. Tidak ada judul di sampulnya, hanya sebuah simbol aneh yang terukir di atasnya. Sang protagonis tidak terlalu memikirkannya dan membuka buku itu. Sebuah cahaya meledak, menanamkan sesuatu langsung ke dalam pikirannya. Kemudian buku itu lenyap sama sekali. Wellington berkata ini berarti itu adalah makam ajaib. Sang protagonis mengangguk. Dia merenung bahwa sebuah buku ajaib adalah aturan buatan sendiri yang memiliki kekuatan seorang penyihir hebat untuk mewariskan teknik mereka. Sang tuan menyatakan bahwa buku ajaib bekerja dengan cara ini dan bahkan jika Anda tidak tahu bagaimana itu mungkin telah dibawa oleh leluhurnya, menemukan buku ini adalah keberuntungan besar baginya. Sang protagonis memutuskan, dia akan menganggap ini sebagai rejeki nomplok. Ayahnya berdiri menyatakan bahwa janji adalah janji dan dia tidak akan lagi membuatnya belajar ilmu pedang. Sebagai isyarat tambahan untuk janjinya, dia harus menyatakan apa yang dia inginkan. Sang protagonis memanggil ayahnya dengan suara tenang. Dia berkata dia menginginkan posisi pewaris, membuat Wellington terkejut. Namun, jika dia melakukan ini, ayahnya tidak bisa menjaminnya. Wellington berpikir sejenak dan berkata bahwa dengan wewenangnya dia bisa. Sang protagonis mempertanyakan mengapa dia tampak begitu tidak nyaman, karena jika dia menjadi penerus itu akan menjadi masalah baginya, karena banyak yang akan menentang rumah Marquez, terutama nona muda yang akan menyebabkan kekacauan besar. Jadi kali ini dia akan membuat konsesi. Ayahnya menanyakannya, tetapi dengan cepat menerima dan berterima kasih padanya. Yuran berpikir bahwa bagaimanapun juga dia tidak tertarik pada posisi penerus. Jika dia menjadi penerus, dia akan terjebak dengan Marquez sepanjang hari menerima pendidikan yang berkaitan dengan manajemen negara. Sebaliknya, dia ingin menggunakan waktu untuk meningkatkan keterampilannya di 4 langit kelantang dan berkeliling dunia untuk mendapatkan peluang. Wellington menyuruhnya untuk menyatakan keinginannya yang lain, dan sang protagonis berkata dia ingin membentuk ordo ksatrianya sendiri. Dia menginginkan Aaron, yang saat ini menjadi kepala pelayannya, dan Clyde, yang telah berduel dengannya sebelumnya, sebagai dua ksatrianya. Ayahnya menjawab bahwa itu tidak sesulit posisi pewaris, dan Aaron juga merupakan talenta yang berharga, jadi akan sia-sia menjadikannya sebagai kepala pelayan. Dia harus melakukan apa yang dia inginkan, dan Aaron hanya berterima kasih padanya. Tuan itu menanyainya tentang kepala pelayannya, karena saat ini tidak banyak yang tersisa. Aaron menjawab bahwa ada seseorang bernama Peru yang bekerja di dapur, dan Anda ingin menggunakannya sebagai kepala pelayan, tetapi Anda akan menghargainya jika sang markis yang disalahkan untuk memberinya kesempatan ini. Wellington bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi dan Yurin menjawab bahwa dia akan menjelaskannya nanti. Ayahnya hanya menerima dengan desahan. Sang protagonis berpikir ayahnya tampaknya mempercayainya dan bahkan tidak mengajukan pertanyaan. Setelah dipikir-pikir, dia tidak tahu bagaimana kesukaannya tumbuh, mungkin karena dia adalah putranya di luar. Sang protagonis mengumumkan bahwa mulai hari ini, keduanya adalah anggota ordo ksatria eksklusifnya. Untuk saat ini mereka harus berlatih keras selama latihan praktis dan juga menyambut kepala pelayan baru mereka, Peru, yang hanya meminta mereka untuk menjaganya. Aaron mengamati dalam diam teringat saat dia punya pertanyaan untuk tuan muda kemarin. Dia ingin tahu mengapa dia menempatkan seseorang bernama Peru di tempatnya sebagai kepala pelayan. Sang protagonis menggaruk kepalanya dan menjawab bahwa dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Komandan Kerox dari Elang Putih dan Nona China. Aaron berkata bahwa meskipun itu benar, dia tidak bisa mempercayainya di dekatnya sebagai kepala pelayan. Sang protagonis menjawab bahwa Peru sekarang hanya mendengarkan perintahnya. Clyde memberitahu tuan muda bahwa dia punya pertanyaan. Eren menjawab itu bagus dan menyuruhnya untuk melanjutkan. Calon ksatria itu menjawab bahwa meskipun hanya berdua, itu sudah menjadi ordo ksatria, tetapi harus memiliki seorang kepala atau komandan. Awalnya kepala adalah orang dengan keterampilan superior, tetapi Eren lembut dan kecil dan tidak terlihat kuat. Jadi dia seharusnya menjadi ketua, dan sang protagonis menjawab bahwa dia benar. Ksatria terkuat seharusnya menjadi ketua. Jadi mulai sekarang keduanya harus bertarung. Hanya beberapa detik berlalu dan Clyde mengaku kalah, dengan Eren menodongkan pedangnya ke lehernya. Dia berkata pola serangannya terlalu sederhana dan perlu banyak perbaikan agar tidak menyerah pada persiapannya. Clyde menerima dan berkata dia akan mengingat nasihat itu. Sang protagonis hanya menerima dan menyatakan bahwa dengan ini, pemimpin ordo ksatria ini diputuskan adalah Aaron dan dia bertepuk tangan untuknya bersama Peru. Peru mengumumkan bahwa dia akan menyiapkan makan malam terlebih dahulu, dan demikianlah hari berlalu. Pemuda itu berpikir dia sudah cukup jauh tetapi masih bisa merasakan energi, dan harus menguji teknik barunya menggunakan energi internal, bukan suara, untuk menciptakan gelombang suara dan mengirimkannya ke pikiran targetnya, sebuah teknik yang sering digunakan dalam cerita wuxia. Dia kemudian secara mental memanggil Peru. Peru menanggapi tuan muda sambil berbalik, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak ada di dekatnya.
Sang protagonis mengulangi namanya beberapa kali lagi, membuat kepala pelayannya benar-benar bingung dan ketakutan. Yuren bertanya mengapa dia tampak begitu terkejut dan Peru mengeluh bahwa dia akan gila, ingin tahu apakah itu semacam sihir hitam. Sang protagonis menjawab bahwa itu adalah tipe komunikasi. Perry berkata, seperti yang dia duga, dia tidak hanya terpengaruh oleh racun, dia pernah mendengar bahwa penyihir hitam bisa menggunakan keduanya. Jadi tuan muda adalah semacam itu. Sang protagonis menjadi bingung dan menyuruhnya untuk berpikir apapun yang dia inginkan. Anda ingin tahu apakah racun yang Anda minta terakhir kali sudah siap? Dan Peru mengonfirmasi pikiran ular, racun yang diekstrak dari 100 ular berbisa sudah siap. Sang protagonis menyuruhnya untuk memastikan memasukkan banyak racun ke dalam sup perayaan. Peru gemetar ketakutan saat mendengar ini tetapi menerima. Mengatakan dia mengerti. Keesokan harinya sang protagonis membuka matanya setelah bermeditasi. Dia menghela napas dalam-dalam sekali lagi, berpikir dia masih di 3 bintang, dan energi internalnya tidak tumbuh seperti yang dia harapkan. Dia tidak tahu berapa lama lagi sampai krisis dunia, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan wilayah Markis untuk saat ini. Dia pergi ke ruang kerja ayahnya dan mengumumkan bahwa dia berencana untuk pergi. Wellington menanyainya tentang ini, karena sudah lama sejak dia pergi dan dia pasti sedang memikirkan beberapa kota di Markises. Sang protagonis mengonfirmasi, dan ayahnya bertanya berapa hari dia akan pergi. Yurin berpikir bahwa dia akan pergi jauh, tetapi tidak perlu mengungkapkannya. Jadi dia berkata dia memikirkan tentang seminggu. Ayahnya berkata dia mengerti, karena dia telah berlatih keras, dan bertanya siapa yang dia inginkan sebagai pengawal. Sang protagonis menjawab bahwa dia tidak terlalu membutuhkannya, membuat sang tuan bingung. Dia mengatakan kepada putranya untuk menyadari posisinya, karena dia adalah putra tertua Marcus Rox. Sang protagonis menjawab bahwa dia akan pergi ke kota terdekat, jadi aneh jika ada pengawal. Wellington berteriak bahwa dia masih tidak tahu betapa sulitnya dunia ini, dan dia mungkin menjadi kuat karena latihan tetapi dia takut karena racun. Sang protagonis berpikir bahwa racun tidak akan berpengaruh padanya, tetapi sepertinya akan sulit untuk membujuk pria ini, jadi dia menyatakan akan melakukan apa yang dimintanya. Ayahnya kemudian bertanya kapan dia akan berangkat. Sang protagonis menjawab bahwa itu akan terjadi sekitar 2 hari lagi, dan Wellington memutuskan dia akan menyiapkan pengawal di kamarnya. Yurin berpikir pengawal akan sia-sia karena dia berencana untuk menyelinap pergi besok. Saat senja tiba hari itu, sang protagonis memanggil Peru ke kamarnya, memberitahu Peru bahwa dia akan melakukan perjalanan, tetapi tidak punya uang, dan memintanya untuk membawakan sejumlah uang. Peru pasti memiliki uang yang diberikan Crocs untuk membeli ramuan mahal. Dia mempertanyakan apakah Peru tidak berencana untuk menyerahkannya. Peru menyangkalnya dan mengatakan itu suatu kehormatan, jadi dia akan membawanya. Sang protagonis bertanya apakah dia punya yang lain juga, karena dia melihat Peru memiliki tas sup ruang ketika dia membawa ramuan berbisa terakhir kali. Ini adalah barang umum di novel fantasi, yang bisa dengan mudah menampung sekitar 1 ton. Peru berkata dia akan menyerahkannya kepada tuan muda, meskipun dengan sangat enggan. Yuran menerima dan berterima kasih padanya karena dia tidak memerlukan ransel lagi, tetapi bagaimanapun juga dia menyuruhnya untuk mengambil sesuatu yang menunjukkan obat palsunya. Dia berkata itu adalah penawar racun untuk 1 bulan. Sang protagonis berkata bahwa karena Perry melakukan pekerjaan dengan baik, dia mengandalkannya di masa depan, dan jika dia terus melakukannya, dia akan segera memberinya obat lengkap. Meninggalkan Peru yang bersemangat keesokan harinya menjelang fajar, Yurin tahu dia harus pergi diam-diam, karena dia seharusnya memiliki pengawal. Dia bergerak melalui mansion dengan sangat mudah. Pemuda itu berpikir bahwa, seperti yang diharapkan, tidak ada seorang pun di sekitar. Seorang tukang kebun melihat tuan muda dan menyapanya karena dia bangun sangat pagi hari ini. Sang protagonis hanya mengakuinya. Berpikir bahwa dia merasakan banyak kekuatan yang terpancar dari tukang kebun yang berpenampilan ramah ini, dia memutuskan untuk menggunakan mata penciptanya. Tetapi dia terkejut dengan apa yang dibacanya. Selama sisa hari itu, sang protagonis mencatat ini adalah pertama kalinya dia jauh dari Kastil Marquez. Sejak meninggalkannya, dia menyadari sesuatu yang berbeda, menara sihir. Seorang penyihir di sebuah meja memperhatikan pemuda itu bertanya bagaimana dia bisa membantunya. Yurin menjawab bahwa dia ingin menggunakan portal. Penyihir itu bertanya apakah dia pernah menggunakannya sebelumnya, dan sang protagonis menyangkalnya. Resepsionis muda itu memberitahunya bahwa mereka menawarkan sistem jarak tempuh, dan sang protagonis berpikir itu seperti pesawat terbang. Penyihir itu menanyakan tujuannya. Yurin menjawab Kastil Asu. Resepsionis itu mencatat bahwa itu cukup jauh dan mengerti biayanya akan menjadi 50 emas. Setelah membayar, dia perlu menandatangani paspor. Sang protagonis berpikir itu mahal, seperti yang diduga, tetapi bagus bahwa Peru punya banyak uang untuk saat ini. Dia menggunakan nama panggilan Polian yang dia gunakan dalam permainan. Penyihir itu memintanya untuk mengikuti. Dia disuruh masuk ke kamar ketika mendengar ketukan. Itu berarti dia telah tiba. Sang protagonis masuk, merenungkan bahwa itu adalah pengaturan yang cukup indah. Tiba-tiba petir menyambar puncak kastil. Yurin tidak mengerti, tetapi seorang pria mengumumkan bahwa dia telah tiba dan bisa keluar,
menyambutnya di Kastil Asu. Yurin bertanya bagaimana dia sudah di sana, padahal dia tidak merasakan apa-apa. Penyihir itu menjawab bahwa menggunakan portal itu nyaman, sebuah kebanggaan bagi para penyihir. Yurin merenungkan perasaan ini. Dia bertanya-tanya apakah dia memasukkan sensasi senyaman itu dalam ceritanya. Tapi penyihir itu mendesak klien untuk menggunakan layanan mereka lagi, dan semoga perjalanannya menyenangkan. Pintu terbuka dan sang protagonis mendapati dirinya berhadapan langsung dengan tempat yang sama sekali baru. Ini adalah Kastil Asu, mungkin karena ini adalah wilayah timur, berbeda dengan wilayah Marki. Gaya arsitekturnya berbeda. Selain itu, ada banyak orang di sekitar. Pierce dia makan mentor geng pandai besi, bertanya kepada seorang penduduk untuk informasi. Dia mengikuti jalan ke sebuah rumah kecil di sebuah gang. Yurin merenung bahwa dia telah mencari beberapa saat, tetapi tidak dapat menemukan pandai besi unicorn. Langit sudah mulai gelap. Ini adalah tempat terakhir. Dia perlu memeriksanya. Segera sebuah pedang tergeletak di atas landasan dan seorang pandai besi memalunya untuk membentuknya. Sang protagonis bertanya apakah ada orang di sana. Pandai besi melihat pelanggan baru, dan sang protagonis mengonfirmasi. Tetapi dia punya pertanyaan di antara para pandai besi di sana. Dia ingin tahu apakah pandai besi itu kebetulan mengenal seseorang yang disebut pandai besi unicorn. Pria itu menjawab bahwa dia tidak tahu ada pandai besi dengan nama itu di sekitar sini. Yurin bertanya-tanya apakah dia datang ke tempat yang salah. Tetapi pandai besi itu berkata, bagaimanapun juga, itulah nama yang saya rencanakan untuk digunakan untuk toko saya. Segera Yurin menggunakan mata penciptanya padanya. Melihat namanya adalah Juranox, dan dia memiliki sifat menciptakan senjata iblis, sang protagonis menyadari bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat. Dia bertanya apakah dia bisa melihat senjata yang dijualnya. Pandai besi menyuruhnya untuk pergi ke arah itu untuk melihat-lihat. Yurin memeriksa semua senjata dan baju zirah di dinding. Menanyakan bagaimana bisnisnya pandai besi itu tampak bingung. Dia menjelaskan bahwa karena tokonya berada di ujung gang dan keterampilannya tidak luar biasa, bahkan jika pelanggan sesekali datang, mereka biasanya hanya melihat dan pergi. Dia tidak yakin berapa lama lagi dia bisa mempertahankannya. Sang protagonis merenung bahwa itu menarik peralatannya. Itu bukan lelucon. Dia melihat rapier roh angin, yang meningkatkan serangan dan kecepatan gerakan, dan juga pedang panjang roh api, yang meningkatkan kekuatan dan stamina. Dia kemudian bertanya apakah Jirenox membuatnya sendiri. Jirenox menjawab ya, tetapi ketika dia menyelesaikannya, ternyata itu adalah kegagalan besar. Setelah dibuat, pedang menjadi sangat berat. Bahkan orang kuat pun tidak bisa mengangkatnya. Jadi tidak ada yang memutuskan untuk membeli senjata itu. Jiren berpikir itu karena tangan yang tidak layak telah menyentuh bilahnya. Jika orang yang tepat memegangnya, kekuatan pedang akan bangkit. Dia masih tidak tahu bagaimana kehendak sejati bekerja. Jadi dia mengumumkan akan mengambil kedua pedang itu. Iron Ox menjawab bahwa itu adalah barang gagal, tetapi sang protagonis mengatakan itu sempurna untuk diberikan kepada Aaron dan Clyde. Dia merenung bahwa itu bukan harta yang dia cari. Bagaimanapun dia bertanya apakah dia mendapatkan senjata yang sangat berkarat. Pria itu tidak mengerti. Sang protagonis kemudian menunjukkan kepadanya sebuah kotak penuh peralatan tua. Pandai besi mengatakan aneh baginya meminta senjata berkarat. Dia baru saja menyisihkan barang-barang itu untuk dijual nanti. Barang-barang ini tuh tidak akan digunakan. Sang protagonis memasukkan tangannya ke dalam kotak, mengatakan bahwa ini persis seperti yang dia bayangkan. Jiranox memperhatikan senjata itu dan menjawab bahwa dia yang membuatnya. Senjata itu sudah ada di gudang ketika dia tiba. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia mempertimbangkan untuk membuangnya sebagai sampah tetapi menyimpannya. Sang protagonis menjawab bahwa dia juga menginginkan belati itu, dan Jiranox terkejut. Dia berkata, karena dia hanya memilih senjata cacat, dia hanya perlu membayar 2 emas dan belati itu akan menjadi hadiah. Sang protagonis berpikir ini adalah tawaran yang bagus jika sifat sebenarnya dari senjata-senjata ini terungkap. Dia tidak bisa membelinya dengan harga kurang dari 200 keping emas. Tetapi lebih dari itu, pandai besilah yang sebenarnya dia inginkan. Jadi dia mengulangi bahwa bisnis Jiranox tidak berjalan dengan baik dan menawarkan untuk menutup toko agar dia menjadi pandai besi pribadinya. Jiranox berkata itu sangat mendadak dan dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia tidak menentang penutupan tetapi itu terlalu tiba-tiba. Sang protagonis memutuskan dia akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dia adalah tombak tak terkalahkan yang menjaga selatan. Yurin Rox dari keluarga Rox. Jiranox terkejut mendengar nama Tuan Muda Markis. Dia kemudian berlutut, meminta maaf kepada Tuan, karena dia tidak pernah membayangkan akan datang ke tempat yang begitu sederhana. Sang protagonis menyuruhnya untuk berdiri. Jiranox menjawab tidak perlu. Begini nyaman dan dia bisa berbicara dengan bebas. Sang protagonis menerima, tetapi tetap bersikeras agar dia bangkit. Berpikir dia tidak bisa lepas dari pola pikir feodal. Juranox bertanya mengapa dia ingin mempekerjakan seorang pandai besi miskin sepertinya. Protagonis menjawab itu karena bakat istimewanya. Pandai besi itu berkata dia tidak punya bakat seperti itu. Majikannya melatihnya dengan keras setiap hari. Protagonis merenung bahwa dia tampaknya telah dilatih dengan gaya Spartan yang brutal. Dia kemudian berkata bahwa dia telah mengunjungi banyak bengkel hari ini, dan melihat berbagai senjata,
tetapi milik Juranox berbeda. Dia menunjukkan perhatian dan dedikasi yang besar pada mereka. Pedang dibuat dengan sangat baik dan gagangnya, terutama dibuat dengan cermat, penting untuk mencegah pedang terlepas dalam pertempuran. Melihat dedikasinya, dia percaya Juranox suatu hari nanti akan membangkitkan sebuah anugerah yang benar-benar istimewa. Sang protagonis bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa merekrutnya. Juranox menjawab bahwa dia akan mengikuti Tuan Muda, tetapi dia benar-benar tidak seperti yang dikatakan rumor. Sang protagonis bertanya, apakah itu tentang dia menjadi sampah? Bagaimanapun, dia akan menunjukkan sesuatu yang lucu kepada si pandai besi. Dia meletakkan ujung jarinya di belati dan memerintahkannya untuk bangkit dengan darahnya, karena itu adalah relik Ains sejuta bentuk. Senjata itu mulai melayang dan melayang keluar dari tangan sang protagonis. Si pandai besi bertanya-tanya apa itu? Itu tampak seperti pedang ego legendaris. Yurin berpikir bahwa awalnya protagonislah yang seharusnya mendapatkannya. Sistem bertanya, apakah dia ingin membentuk kontrak jiwa dengan Ains dan pemuda itu melanjutkannya? Jiwa itu mengambil bentuk yang berbeda. Dengan suara aneh, ia mempertanyakan apa-apaan ini dan siapa yang dia kira untuk membuat kontrak dengannya. Kau tidak punya bakat sama sekali. Sang protagonis berpikir itu kecewa karena tidak merasakan mana yang datang darinya, tetapi cara bicaranya sangat arogan. Pedang itu berkata, ini menyebalkan. Seorang pria sepertimu benar-benar memenangkan kontrak. Bagaimanapun, bagaimana kau tahu tentang mantra pelepasanku? Sang protagonis menjawab dia mendengarnya dari seorang nabi besar, berpikir dia baru saja mengarangnya agar ceritanya koheren. Ans bertanya bagaimana nabi besar itu bisa berbicara dengan orang sepertinya. Dan bagaimanapun, kau pasti tahu tentang kemampuanku. Sang protagonis mengonfirmasi bahwa Ains adalah peralatan bentuk bebas yang dapat membelah menjadi tubuh primer dan sekunder yang mampu berubah menjadi bentuk apapun yang dibayangkan pengguna. Dalam cerita aslinya, protagonis menggunakan pedang dan perisai. Bahkan, jika senjata sekunder hilang, itu hanya akan kembali ke tubuh utama. Ains berkata, dia mungkin tidak tahu cara menggunakannya. Karena itu hanya bisa digunakan dengan mana, dia harus menyerah karena itu. Sang protagonis mengamati dalam diam. Dia berkomentar bahwa dia adalah tipe yang berisik. Menunjuk ke senjata itu, dia pikir dia bisa menggunakannya seperti cincin. Aaron berkata itu panas dan terasa seperti meleleh. Sementara sang protagonis berpikir energi internal bekerja dengan baik dengan mana, bagaimanapun, dia memanggil Juranox. Menanyakan berapa lama Juranox ingin tinggal di tempat ini, pandai besi itu menjawab bahwa 2 hari sudah cukup. Dalam 2 hari. Saat senja, seorang protagonis dijadwalkan untuk menemuinya di taman pusat kastil. Dalam perjalanannya ke sana, dia mengenali sebuah suara. Ilya mempertanyakan apa itu dan mengapa dia ada di sana membuat sang protagonis bingung. Sang protagonis memiliki pertanyaan yang sama. Berpikir adegan di depan taman pusat terasa akrab. Itu adalah tempat di mana protagonis asli pertama kali bertemu Ilya. Gadis itu bertanya ada apa dengan Yurin dan pemuda itu meminta maaf. Berpikir cerita aslinya telah berubah. Ilya turun dari kudanya, mengingatkannya bahwa dia telah bertanya mengapa dia ada di sana. Sang protagonis menjawab bahwa dia sedang mencari seorang pandai besi. Dia merasa ini aneh, karena ada banyak di dalam keluarga Rock. Yurin menjelaskan bahwa dia ingin mempekerjakan seseorang secara mandiri. Gadis itu berkata jika dia memberitahunya lebih awal, dia akan membantu. Sang protagonis sudah menemukan orang yang baik yang sedang dia dekati. Juranox memanggil Tuan Muda, bertanya apakah dia sudah lama menunggu. Sang protagonis menyangkalnya, mengatakan dia tiba pada waktu yang tepat. Dia sedang memperkenalkan tunangannya Ilya ketika seseorang menyela memanggil ketua tim. Mereka akan berangkat dan ingin tahu siapa orang ini. Ilya memanggil Mask dan memperkenalkan tunangannya, Juranox. Pria itu mengulangi nama itu, ketakutan dalam suaranya. Dia berkata luar biasa melihat anggota keluarga Marquis Rox di tempat. Seperti itu, memperkenalkan dirinya sebagai komandan divisi Ksatria kelima keluarga Marquis. Mus Malone adalah namanya. Sang protagonis berkata senang bertemu dengannya. Dia merenung bahwa dia sudah cukup tahu tanpa penjelasan lengkap Mus. Sederhananya, Mask adalah karakter tambahan yang menyedihkan dengan kepribadian yang membosankan. Saat Mas dan para ksatrianya bergerak, anak-anak menghalangi jalan mereka. Sang protagonis turun tangan dan perkelahian pun pecah. Ilya muncul tepat pada waktunya, menghentikan segalanya, dan dengan demikian hubungan mereka dimulai. Tetapi bagian penting dari ini adalah protagonis menemani Ilya dalam pertempuran dan menyelamatkannya dari situasi yang mematikan. Tetapi dia tidak bisa begitu saja menemukan protagonis lagi. Jadi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa membiarkannya kehilangan nyawanya. Dia memanggil gadis itu dan bertanya kemana dia akan pergi. Ilya menjawab bahwa
Karena meningkatnya gelombang orc di sekitar kastil ASU, para ksatrianya diperintahkan untuk menaklukkan mereka. Sang protagonis berkata, dia punya permintaan dalam situasi ini, ingin pergi bersamanya, dan Ilya mempertanyakan alasannya. Sang protagonis menjelaskan bahwa, sebagai seseorang yang sedang berlatih, dia mencari pengalaman tempur nyata dan ingin menguji keterampilannya. Ilya berkata itu bisa berbahaya, tetapi sang protagonis hanya menerima, mengatakan dia pandai berlari. Gadis itu berhenti untuk berpikir. Dia menerima dan memerintahkan Tuan Mas untuk menyediakan seekor kuda. Dia mencoba membantah bahwa mereka tidak sedang melakukan perjalanan santai, dan bahkan dengan para orki mereka tidak boleh lengah. Terutama karena dia tidak merasakan apa-apa dari Murin, dan tidak memiliki kewajiban atau keinginan untuk melindungi siapapun. Ilya memanggil Tuan Musk sekali lagi, menyatakan itu adalah perintah, dan dia harus berhenti bicara dan melakukannya saja. Musk menggumamkan persetujuannya, mengatakan dia akan menyiapkan segalanya, dan jika itu adalah perintah, dia akan melakukannya, jelas memancarkan niat gelap. Saat dia melihat ke belakang, sang protagonis dan Ilya saling menatap dalam diam. Seiring berjalannya hari, dia berkomentar bahwa itu berbahaya dan tunangannya harus tetap dekat. Yurin hanya menerima. Dia menyuruh Jiranox untuk berpegangan erat dan Jiranox menerima perintah Tuan Muda. Dengan demikian tentara mulai maju di daerah depan. Ilya mengumumkan bahwa mereka sekarang akan dibagi menjadi kelompok-kelompok beranggotakan 5 orang untuk menemukan desa orc. Mereka tidak boleh menyerang lebih dulu, tetapi kembali dan memberi sinyal. Jika ditemukan, maka mereka akan berpisah dan dia akan mengikuti jalan itu dengan kelompoknya. Mereka maju dan hari berlalu hingga malam tiba. Seorang prajurit berkomentar bahwa jejaknya sangat jauh dan sulit ditemukan. Hari sudah mulai gelap dan dia ingin tahu apa yang harus dilakukan. Ilya berkata mereka tidak punya pilihan untuk saat ini. Mereka akan kembali, tetapi suara tiba-tiba menyapu kelompok itu. Ada sinyal suar dan ada satu dari jalur lain juga, berulang di tempat lain. Ilya bertanya berapa banyak yang telah mereka lihat sekarang totalnya 5, tetapi Ivan pikir itu 4 dan dia tidak menghitung. Pemimpin memutuskan untuk pergi ke gurun barat laut terlebih dahulu, jadi mereka mulai berkuda ke arah itu. Ilya menyadari sesuatu saat tiba di dekatnya. Semua prajuritnya tidak bernyawa. Para anggota kelompoknya tercengang, bahkan baju zirahnya meleleh dan mereka bertanya-tanya kapan itu mengenai mereka. Ilya memerintahkan mereka untuk maju menuju sinyal suar dari selatan. Jadi mereka berkuda ke arah itu dengan sangat tergesa-gesa. Anda menyadari hal yang sama saat tiba di sana. Semua tentaranya tidak bernyawa. Temannya memperingatkan bahwa mereka harus pindah ke area berikutnya dengan cepat, tetapi Yurin menyela mengatakan mereka tidak bisa pergi sekarang. Alia mempertanyakan ini dan memanggil nama suaminya. Sang protagonis memperingatkan bahwa para orc sedang memburu para prajurit satu persatu, dan pada titik ini mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang, harus menghentikan operasi dan mengirim sinyal suar untuk mengumpulkan pasukan di sana. Prajuritnya menyuruhnya diam, mengklaim dia tidak tahu apa-apa tentang maju dalam formasi seperti itu. Dia mengklaim semuanya berantakan karena seorang pang sepertinya. Yuran ingat bahwa dalam cerita aslinya, protagonis juga dituduh. Dia dikutuk oleh para pembaca karena membuat mereka makan ubi jalar karena itu, dan sekarang menderita PTSD. Musk mengklaim Yura tidak tahu apa-apa tentang pertempuran, tetapi sang protagonis menyuruhnya diam, membuat prajurit itu benar-benar terkejut. Dia tiba-tiba jatuh ke tanah, menderita, tetapi Ilya membantah ini. Dia memanggil tunangannya, sementara dia memerintahkan bawahan untuk tahu tempatnya. Mas mengerti dan memohon pengampunan, sementara sang protagonis hanya menonton, menoleh ke Ilya, berpikir bahwa dalam cerita aslinya dia tidak mendengarkan protagonis dan tenggelam dalam pikirannya. Ilya menyuruhnya untuk menilai sendiri, bertanya-tanya apakah ini benar-benar waktunya. Ilya mengakui bahwa, seperti yang dia katakan, dia gagal berpikir tenang tentang situasi ini. Mereka harus segera mengirim sinyal suar biru untuk mengumpulkan pasukan di sana. Sinyal itu memancar ke langit tak lama setelah itu, terlihat di seluruh hutan. Ilya beristirahat bersama kelompok itu. Jiranox berkata Tuan Muda luar biasa. Dia telah melakukan gerakan sesuai dengan keinginannya, dan sang protagonis menjawab, itu bukan apa-apa. Pandai Besi berkata para prajurit akan bergabung kembali dengan mereka, tetapi Yurin berkata mungkin sebagian besar prajurit tidak akan bisa datang. Dia merenung karena bajingan itu, Karula, yang berurusan dengan mereka. Jiranox memanggil Tuan Muda, bertanya apa yang dia tunggu. Sang protagonis menjawab bahwa ini adalah pertempuran yang sesungguhnya. Seorang bawahan berlari ke arah itu, dan memanggil pemimpin pasukan untuk menyuruhnya lari, karena dia harus pergi sekarang. Ilya mempertanyakan ini, dan mengacungkan pedangnya ke arah suara. Sekelompok besar orc berbaris ke arah mereka, pasukan yang sangat banyak. Musk mengeluh bahwa itu adalah jumlah monster yang gila. Ilya bingung dan meminta maaf pada Yurin, merasa itu adalah kesalahannya. Mereka dalam masalah. Sang protagonis menjawab tidak apa-apa. Mereka tidak akan kehilangan nyawa di sana. Dia meyakinkannya. Dia bertanya apa yang akan dilakukan tunangannya.
Dia memanggil Agnes dan berkata mereka akan menguji apa yang telah mereka latih selama 2 hari ini. Menggunakan tubuh palsu untuk membuat pelet besi hitam. Kemampuan bintang 3 yang dia peroleh dari tubuh, tetapi belum sempat diuji adalah ledakan besi hitam. Kemudian dia melemparkan pelet itu ke arah mereka, memancarkan energi yang luar biasa. Bola itu hanya mengenai kapak para orc, dan mereka mulai tertawa sampai ledakan terjadi dan melahap seluruh area. Jumlahnya menurun secara signifikan hanya dengan serangan protagonis. Dia melambaikan tangannya, membuat ledakan besi hitam kembali, berpikir bahwa kemampuan Anna memiliki energi dengan keterampilannya. Para orc lain memutuskan untuk maju melawan pemuda itu, tetapi dia hanya meluncurkan bola, menyebabkan ledakan besar lainnya di area itu. Ilya mempertanyakan apa yang telah dia lemparkan. Para protagonis mengatakan itu adalah bola besi hitam dan akan menjelaskan secara detail nanti. Namun jumlah orc telah sangat berkurang. Ilya bertanya apa yang sedang dilakukan pasukannya karena mereka bisa menang. Sekarang adalah kesempatan mereka dan mereka harus mengalahkan orc yang tersisa yang maju melawan makhluk-makhluk itu. Ilya berhasil memisahkan salah satu dari mereka. Bawahannya dengan susah payah berhasil menyerang yang lain. Salah satu orc yang menonton tercengang, tetapi kemudian dia berhadapan langsung dengan sosok kemerahan. Kali ini menatap dengan ketakutan. Sosok itu kemudian mencengkeram kepalanya dengan tangannya. Ilya dan pasukannya tiba-tiba berbalik. Dia mempertanyakan apa benda ini. Ukurannya tidak masuk akal. Dengan makhluk itu yang telah meledak, si orc, sang protagonis berpikir akhirnya muncul. Itulah Karuta, prajurit orc legendaris. Jika mereka bisa menangkap si sombong ini hari ini, semua orang akan kehilangan nyawa. Kuruda mengeluarkan raungan yang menyiksa semua orang di area itu. Menyiapkan pedangnya di permukaan. Dan Tsuburi, dia melompat ke arah Ilya. Gadis itu berteriak bahwa dia perlu menghindar, tetapi suaminya menahannya, bertanya mengapa dia diam saja. Dia menariknya menjauh dari dampak serangan. Dia berkata mereka hampir kehilangan nyawa. Ili terkejut melihat bawahannya tak bernyawa. Karuta meraung, menatap tajam ke arah protagonis. Yurin hanya melemparkan ledakan besi hitam ke arahnya. Ledakan itu melesat ke arah leher Ogre, lalu meledak seperti ledakan, tetapi Karuta tetap tak tersentuh dan meraung lagi. Dia menggumamkan sesuatu saat berjalan ke arah para protagonis. Irene bertanya-tanya apakah itu tidak berhasil. Posturnya seperti prajurit orc dan kulitnya sekeras baja. Helia mengutuk pria itu, menuntut bagaimana dia berani mengalahkan bawahannya seperti ini. Dia memancarkan aura pedangnya, bersumpah dia tidak akan memaafkan ini. Kemudian dia menyerang dengan keterampilannya dengan kecepatan ekstrim. Pedangnya beradu sama kuat melawan para prajurit orc. Mereka bertukar beberapa pukulan, tetapi Karuda tetap tak tergoyahkan, hanya menangkis semuanya. Para bawahan bersorak untuk pemimpin tim mereka, mengatakan dia benar-benar keren. Karen berpikir, seperti yang diharapkan dari Ilya, sifat Ratu Pedangnya sangat kuat. Tapi itu masih awal novel. Damit berpikir dia cukup kuat untuk mendorong Kuruda sejauh ini, bahkan memotong baju besi dan kulitnya. Monster itu benar-benar marah. Untuk pertama kalinya, menarik perhatian gadis itu. Dia meraung memancarkan auranya, dan Alia bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan itu. Karuta melihat ke samping dan dengan cepat menggerakkan pedangnya, memaksa Ilya untuk menangkis. Sama seperti di cerita aslinya, Ilya dikalahkan oleh Karuta. Para prajurit pergi untuk merawat pemimpin tim mereka. Ilya berkata itu memalukan, tetapi dia tidak bisa mengalahkan monster ini. Mereka perlu melarikan diri untuk bertahan hidup, tetapi sang protagonis melangkah ke depan pertempuran. ORC memanggil Yurin dengan bahasa binatangnya. Sementara itu, sang protagonis hanya menggenggam belatinya, bersiap untuk melemparkannya. Dia meluncurkan ledakan langsungnya ke makhluk itu. Haruta dengan mudah menepis serangan itu. Yuri berpikir belati yang dilemparkan dengan ledakan langsung hancur dengan satu pukulan sederhana, seperti yang dia duga. Monster itu meraung lagi, mencoba berkomunikasi dengan protagonis. Tapi kemudian ia menjadi bingung, menyadari sesuatu. Karena di bantalan bahu zirahnya ada sisa-sisa ledakan besi hitam, menyebabkan reaksi berantai yang dahsyat. Kuruda terluka oleh serangan itu, membuat lengan kanannya tidak berguna. Sang protagonis berkata yang pertama ia lempar adalah palsu. Kuruda terlalu sibuk menangkis serangan langsung untuk menyadari yang ada di belakangnya. Kulitnya mungkin baja, tetapi tampaknya seluruh tubuhnya tidak. Titik lemahnya tetaplah retakan pada zirahnya. Jadi dia tidak bisa begitu saja melempar barang ke sana. Golem itu gemetar ketakutan di hadapan rencana sang protagonis. Kemudian ia menyerangnya dengan kekuatan naluriah. Ia mencoba tebasan horizontal, tetapi Yurin berhasil menghindar. Monster itu mencoba menyerang beberapa kali lagi, tetapi selalu dihindari. Yurin menggerakkan belatinya, bertanya apa yang ingin dilakukannya. Saat itu juga ledakan lain mengenai makhluk itu. Sang protagonis berkata dia hanya takut pada ini, tetapi dia tidak berniat membiarkannya menangkapnya dengan mudah. Si orc menoleh untuk melihat Jaranox. Kemudian ia mulai berjalan ke arah pria itu sementara sang protagonis hanya berteriak jangan. Karuta melompat ke arah si pandai besi. Sang protagonis mengutuk situasi itu dan melepaskan energi internalnya. Dia harus menyelamatkannya entah bagaimana. Dia menuangkan energi internal sebanyak yang dia bisa ke dalam langkah-langkah harta karun drakoniknya. Monster itu mencoba memukul pandai besi tetapi sang protagonis mencegat dengan kecepatan yang meninggalkan jejak. Ledakan itu menghantam tanah dengan keras dan Kuruda berbalik. Elias berkata itu tidak mungkin. Kecepatan barusan luar biasa.
Sang protagonis memutuskan untuk mengakhiri pertarungan sekarang dan memanggil Ainz. Salah satu senjata tersembunyi tingkat tinggi dari 4 langit kelantang adalah kupu-kupu bunga. Dia kemudian meluncurkannya ke ORC menggunakan tembakan melengkung. Kupu-kupu itu terbang perlahan ke arah orc. Ia bergerak dengan anggun dan lembut. Elia menyebutnya serangan yang indah. Sementara si orc gemetar ketakutan. Ia mencoba menepis kupu-kupu itu dengan pedangnya, tetapi ia menghindari semua serangan sampai kupu-kupu itu menembus pertahanannya dan menyentuh dadanya, membuat si orc berteriak tidak seperti sebelumnya dalam hidupnya, menyebabkan ledakan terakhir. Yurin mengamati dengan sedikit cemas dan Alia terpana. Sang protagonis tidak yakin, tetapi dengan kekuatan sebanyak itu yang dimasukkan ke dalam kupu-kupu bunga berdarah, itu lebih dari cukup untuk menembus prajurit orc. Itu benar-benar luar biasa. Mask berkata dia jatuh dan mereka memenangkan pertempuran. Elia berbalik mengatakan itu belum berakhir, masih ada orc yang lebih kecil yang tersisa. Dia memerintahkan pasukannya untuk menghabisi mereka. Geranox berterima kasih kepada Tuan Muda karena telah menyelamatkannya, dan sang protagonis merenungkan bahwa pertempuran nyata pertama telah berakhir dengan aman malam itu di kamp tentara. Sang protagonis bertanya pada Elliot apakah dia terluka. Dia menjawab dia baik-baik saja, tetapi karena dia berutang budi padanya, dia tidak bisa mengeluh. Sang protagonis berkata tidak apa-apa jika mereka membantu, dan itu wajar mengingat apa yang dia tanyakan sebelumnya. Dia tidak berlatih ilmu pedang, tetapi peralatan tersembunyi membuat gadis itu bingung. Sang protagonis mengonfirmasinya. Karena bola peledak dan kupu-kupu di akhir adalah senjata tersembunyinya. Dia merasa itu luar biasa. Itu sangat kuat. Yuri merenung sulit baginya untuk menerimanya. Dia yakin dia telah menghabiskan seluruh hidupnya berpikir pedang adalah senjata terbaik. Tapi cakrawalanya baru saja meluas. Seorang kesatria memberitahu kapten bahwa dia telah menyiapkan tas ajaib. Ilya menerima, mengatakan mereka mungkin tidak dapat menemukan semua mayat sekarang, tetapi mereka setidaknya harus mengambil pemimpinnya. Dia menancapkan pedangnya ke tubuh Karuta. Dia berdiri sambil berkomentar bahwa ukurannya luar biasa. Jika mereka mencoba memasukkannya langsung ke dalam tas ajaib, itu tidak akan muat. Ilya berkata tidak apa-apa, mereka dibuat untuk menjaga jadi mereka tidak perlu merasa bersalah. Tapi karena malam akan tiba, mereka harus kembali sekarang. Mereka kemudian bergerak dengan menunggang kuda. Saat Mask bertemu kapten, dia bertanya di mana dia berada. Sinyal api telah terjadi sejak lama. Pria itu tampak bingung dan berkata mereka disergap oleh orc jauh dan tertunda karena pertarungan. Ilya mengerti tetapi ingin tahu di mana yang lain, karena hanya tersisa 2. Mas menjawab bahwa mereka telah dikalahkan dan para orc lebih kuat dari yang diharapkan. Tetapi kapten menuntut untuk melihat mayat-mayat itu dan memerintahkan mereka dibawa kepadanya. Sementara ksatria itu mencoba mengubah topik pembicaraan, dia berjalan ke arahnya saat Ilya terus memberi perintah. Kemudian dia mengumumkan akan menjelaskan posisi awal mereka terlebih dahulu, sampai dia diam-diam menarik belati untuk mencoba menyerang Ilya. Tetapi sang protagonis turun tangan. Mask jatuh ke tanah. Yurin berkata dia mengaku melawan orc, tetapi tidak ada setetes pun darah hijau padanya. Dia jelas berkolaborasi dengan para makhluk itu. Membocorkan informasi sejak awal pasti bertanya bagaimana dia tahu. Ilya menghunus pedangnya, mengatakan begitulah cara kerjanya. Pria itu mencoba mengatakan keluarga Malone memiliki prestasi besar dalam melayani keluarga Marcus. Tetapi dia hanya menganggapnya tidak penting. Dia menyuruhnya untuk berhenti menebas lagi dan malam pun berlanjut di kediaman bangsawan di Kastil Hisu. Jernan Ox membangunkan Tuan Muda dan memanggilnya beberapa kali. Yurin bangkit bertanya apa yang dia butuhkan. Pandai besi itu berkata sudah hampir waktunya makan siang. Juga Kapten Ilya ada di sini untuk menemuinya. Gadis itu muncul mengenakan gaun hitam, bertanya apakah tunangannya sudah tidur nyenyak. Sang protagonis benar-benar bingung. Dia mempertanyakan ada apa dengan pakaian itu. Ilya menjawab bahwa Yurin harus datang ke rumahnya. Ayahnya telah memerintahkannya untuk membawanya dan dia bertanya apakah dia akan datang. Sang protagonis berpikir dari dekat menyebutnya wanita tercantik di dunia bukanlah berlebihan dan dia berkata dia pasti akan datang. Ilya berkata dia akan menunggunya di depan dan dia harus bersiap-siap untuk pergi. Yurin mulai berpikir sedikit. Dia memperhatikan kesukaannya hanya tumbuh sejak dia membantunya sekali. Di luar, sang protagonis memanggil Ilya dan meminta maaf karena membuatnya menunggu. Orang-orang di luar memuliakan ksatria berdarah besi, Nona Ilya, yang sendirian mengalahkan prajurit orc, dan kemuliaan itu miliknya. Yurin berpikir gelar ini diberikan kepadanya karena dia tidak menyerah bahkan saat menghadapi kematian. Itu sama seperti di novel. Orang-orang juga berteriak bahwa dia adalah Tuan Yurin sang penyihir besi dan bahwa dia sangat tampan. Sang protagonis bingung dengan pemikiran ini. Julukan ini menyebar dari kesaksian para prajurit. Dia menduga mereka melihatnya memanipulasi bola logam dan mengira dia adalah seorang penyihir. Sementara Alia tiba-tiba memanggilnya, dia berkata dia telah menyebutkannya sebelumnya, tetapi dia sangat berterima kasih karena telah diselamatkan 2 kali. Sang protagonis berkata dia tidak perlu menyebutkannya, itu wajar. Gadis itu mengumumkan bahwa pada fajar dia pergi ke hutan untuk mengambil mayat-mayat dari medan perang yang mengerikan itu. Sungguh memilukan melihat mereka semua di sekitar hutan. Kemudian dia menyadari sesuatu, jika bukan karena dia kemarin, mereka akan berakhir dengan cara yang sama. Sang protagonis menunduk sambil berpikir. Ella menyatakan akan berlatih lebih keras dan menjadi lebih kuat.
Dia akan melampaui semua orang tanpa kecuali dan tidak akan pernah terkalahkan lagi. Sementara Yurin berpikir dia telah benar-benar mengembangkan bakatnya. Para penyihir menyiapkan portal ke wilayah Marcus. Elia berkata karena tidak jauh, ayahnya mengirim penyihir keluarga. Seharusnya cepat. Bertemu di tengah portal, para penyihir itu mulai merapal dan sihir teleportasi pun dilakukan. Yurin dan Geronox tercengang dengan hal ini. Ilya menyebutkan sudah lama sejak terakhir kali dia mengunjungi wilayahnya. Sang protagonis berpikir pemandangannya berubah dalam sekejap. Merasa sedikit pusing, Geronox bertanya apakah semua keluarga bangsawan memiliki kediaman yang begitu besar. Bagaimanapun, sepertinya sang protagonis dipanggil untuk makan. Dalam cerita aslinya, sang protagonis hanya makan sup berputar dari wilayah Marques setiap hari, tetapi hari ini dia akhirnya akan mencicipi masakan bangsawan yang sesungguhnya. Marques menyambut menantunya, menyuruh Yurin masuk. Yurin mencoba membungkuk, tetapi Marques menyuruhnya untuk duduk saja karena tidak perlu formalitas. Pemuda itu hanya menerima dan duduk di seberang Ilya. Marques berkata dia harus berterima kasih terlebih dahulu karena sebelum menjadi tunangannya, dia adalah putrinya dan dia berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa Ilya. Protagonis berkata itu bukan apa-apa, hanya sesuatu yang harus dia lakukan. Kemudian makanan disajikan kepada mereka. Protagonis menunggu dengan cemas untuk diungkapkan. Itu adalah sup churin spesial keluarga Marquis. Marquis berkata bahwa, mirip dengan keluarga Rox, mereka memiliki resep rahasia dan tradisi mereka adalah makan churin setelah pertempuran. Jadi silakan, Anda harus menikmatinya. Dan Yurin berterima kasih atas makanannya. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia mampu. Tiba-tiba, saat mereka makan, Marquis bertanya kapan mereka berencana menikah. Sang protagonis bingung dan Sang Marques berkata itu tentang putrinya. Yurin berpikir itu pasti sebuah ujian. Sang Marques mungkin tidak menyukainya karena rasa sayangnya -10 bahkan setelah menyelamatkan putrinya. Jadi dia menjawab dia akan menikah sekarang jika bisa, dan Alia merasa malu dengan ini. Sang protagonis melanjutkan bahwa dia bukan pewaris keluarga, dan masa lalunya yang bermasalah membuat orang meremehkannya. Untuk menjadi layak bagi Ilya, dia akan mengubah dirinya, dan begitu dia menjadi pewaris, dia akan menjadikannya istrinya. Sang Marquis mempertanyakan apakah dia pikir ini mungkin, karena dia mendengar adik laki-lakinya dianggap jenius. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa melampauinya dan menjadi pewaris? Yurin menjawab dia pasti mampu. Sang Marquis tertawa, mengatakan dia benar-benar telah berubah seperti yang diklaim rumor, dan dia akan mendukungnya. Tetapi dia mengubah topik, menyebutkan bahwa sebelum Yurin tiba, sebuah pesan datang dari Wellington. Kehadirannya sudah sampai ke keluarga Rock dan seseorang memberitahunya melalui komunikasi sihir. Sang protagonis mempertanyakan apa yang dikatakan ayahnya, dan Sang Marques menjawab bahwa mereka harus berkomunikasi. Setelah makan, sang protagonis hanya berterima kasih padanya dan menatap Ilya saat dia makan, bertanya-tanya mengapa dia dalam suasana hati yang buruk lagi. Bagaimanapun sepertinya dia berhasil meninggalkan kesan yang baik pada Marcus. Di ruangan lain komunikasi dimulai, seorang penyihir membawa bola itu ke rumah tangga Rox, kemudian mulai memproyeksikan citra sang tuan. Sang protagonis berpikir itu seperti proyektor atau panggilan video. Pemuda itu memanggil ayahnya dan meminta maaf, sementara ayahnya mengutuk anak nakal itu. Tetapi dia kemudian bertanya apakah dia terluka dimanapun dan sang protagonis menyangkalnya. Wellington segera mengubah topik, ingin tahu apakah benar dia telah menyelamatkan Ilya dan mengalahkan seorang prajurit orc. Sang protagonis menjawab bahwa dia hanya sedikit beruntung. Ayahnya mengerti, mengatakan dia akan mendengar detailnya sekembalinya dan ingin tahu kapan dia akan pulang. Yurin memutuskan dia akan kembali lusa. Ayahnya memperingatkannya untuk membawa saudaranya ketika dia datang, membuat pemuda itu terkejut. Sang Marques berkata Yurin akan pergi besok pagi, tetapi akan lebih baik jika dia tinggal beberapa hari lagi. Dan Yurin menjawab bahwa dia ingin. Namun ayahnya telah memberinya tugas. Sang Marques berkata itu sangat disayangkan, tetapi dia akan menyediakan portal ajaib agar dia bisa bepergian dengan nyaman. Yurin menghela napas sedikit tetapi memutuskan untuk menolak. Tidak peduli seberapa bersyukurnya dia berada pada level di mana dia perlu meningkatkan keterampilannya dengan berlatih sendiri, dan akan lebih baik untuk tidak bersantai dengan teleportasi. Sang Marques berkata, dia benar-benar telah menjadi orang yang berbeda. Dia bersemangat untuk menemukan seberapa kuat Yurin akan menjadi, dan sang protagonis berterima kasih padanya. Elias tersenyum mendengar jawaban itu dan Yurin dia pasti menyukainya di luar. Sang protagonis berpikir dia punya alasan untuk tidak menggunakan teleportasi keluarga Marques. Juranok berkata jalan ke ibu kota ada di arah lain, dan Yurin telah mengatakan mereka akan pergi ke sana. Protagonis mengumumkan mereka perlu berhenti di suatu tempat sebelum itu, sebuah gunung besar di sebelah Marquis, yang dikenal sebagai Lembah Naga. Geranox mempertanyakan ini, mengatakan dia ingin pergi ke sana sebelum menuju ke bengkel. Dia bertanya apakah Tuan Muda juga akan membuat permintaan, tetapi protagonis menyangkalnya. Sebaliknya dia akan mengambil alih harta karun, berpikir itu adalah sesuatu yang akan ditemukan protagonis asli nanti. Mereka terus berjalan melewati tempat itu. Gua yang disebut Lembah Naga adalah rumah spesies di zaman kuno. Bawahannya berkomentar bahwa ini masih pagi, tetapi ada banyak orang.
Dia bertanya apakah benar-benar akan ada harta karun di sana, tetapi sang protagonis mengatakan itu salah, dan dunia penuh dengan rahasia. Jadi Juranax harus mengikuti, karena mereka akan pergi ke depan gunung, dan Juranax menerima. Mereka berjalan dan si pandai besi terengah-engah, berkomentar bahwa tidak ada apa-apa di sana. Sang protagonis bertanya-tanya apakah ini pintu masuk yang telah dia atur dalam bentuk pintu mobil. Dia melihat sekeliling bertanya-tanya apakah ada orang di dekatnya. Sang protagonis memutuskan dia akan membuka pintu mobil saja. Mereka tercengang ketika pintu itu tiba-tiba terbentuk dan terbuka ke samping. Juranox berkata ini benar-benar mustahil. Tetapi sang protagonis memutuskan mereka akan masuk saja. Mereka berjalan masuk sampai batu itu tertutup lagi. Si pandai besi berkomentar bahwa di sana lebih terang dari yang dia duga, melihat bahwa itu adalah batu permata. Yurin menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya karena jebakan akan terbuka. Juranox bertanya jebakan macam apa itu, tetapi sang protagonis menjelaskan bahwa seluruh ruang mungkin akan menjadi lautan api. Ada banyak jebakan di sekitar, jadi Juranox harus tetap dekat dengannya, dan si pandai besi hanya menerima. Mereka berjalan menuju sebuah altar menghadapinya. Juranox berkata itu luar biasa, tetapi tidak ada apa-apa di atasnya. Sang protagonis mempertanyakan apakah Juranox tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Karena lembah naga palsu berakhir di sana dan di balik dinding itu dia merasakan energi orang-orang. Sekarang mereka berdoa kepada mereka berdua. Sang protagonis memutuskan mereka akan melihat harta karun itu, mendorong pegangan di bawah altar, dan pintu masuk terbuka. Dan Juranox berkata itu luar biasa. Semuanya adalah 3 kantong koin emas. Yurin mengambil sebuah kotak, berpikir bahwa ini lebih berharga daripada koin. Itu adalah giok prajurit dengan efek kelahiran kembali, penting untuk menjadi lebih kuat. Mereka bergerak maju dan Juranox bertanya kemana mereka harus pergi. Yurin menjawab ke menara sihir di Kastil Haisu. Pandai besi berkata bahwa bahkan pada jam ini banyak orang masih berdoa di depan. Kemudian pemuda itu menyadari kehadiran dan tekanan yang tenang. Dia menggunakan mata pencipta pada wanita itu. Namun tidak ada yang terjadi dan sang protagonis berpikir dia baru muncul nanti di novel. Juranox mempertanyakan apa itu. Sang protagonis bertanya-tanya bagaimana auranya begitu kuat. Dia adalah eksistensi yang tidak bisa dia kalahkan sekarang, jadi dia harus segera keluar dari sana.